juta atau bahkan 100 juta. Aset, teman-teman. Ini kunci pertama. Jadi kalau orang nggak bisa ngumpulin aset, problem. Makanya butuh yang namanya wealth planner. Jadi orang-orang yang hari ini belum bisa mengumpulkan aset, butuh konsultasi dengan teman-teman. Bro, gimana gue mau berinvestasi? Gimana bro kalau gue pengen memiliki tujuan keuangan? Gue aja cara ngatur keuangannya nggak bisa, gue nggak bisa pernah ngumpulin aset. Maka temuin dia, bantu dia gimana caranya kumpulin aset. Jelas ya teman-teman? Nah ini teman-teman kalau, oh, nah kalau orang yang teman-teman nanti di Priority Banking, teman-teman dapat referral dari beberapa bank, misalnya teman-teman di bank insurance misalnya, kita mau jual produk-produk ke asuransi atau mungkin di wealth management, kita akan dapat referral dari situ. Nah, orang-orang yang istilahnya punya tipe orang yang udah levelnya HNWI, yang udah high asetnya udah tinggi di atas 15 miliar atau bahkan lebih gitu ya. Sebetulnya mereka nggak usah kita pikirin yang namanya pohon kehidupan, mereka udah jago teman-teman. Jadi mereka butuhnya hanya seorang wealth manager ya. Tetapi kalau orang-orang yang belum bisa berhasil mengumpulkan aset, maka butuh teman-teman konsul dengan teman-teman bagaimana dia bisa tahap ini dulu deh. Ngatur keuangannya nggak bisa. Jadi discuss dulu dengan saya, konsultasi dulu gimana caranya pada saat uang masuk uang keluar gimana. Jelas ya teman-teman ya. Jadi aset itu penting. Nah, pada saat teman-teman berhasil, klien teman-teman mengumpulkan aset, maka ajak dia untuk bikin pohon berikutnya, yaitu adalah pertumbuhan. Nah, pohon pertumbuhan ini tujuannya buat apa, teman-teman? Adalah aset-aset yang sudah dia kumpulin, jangan didiemin. Jadi ajak dia untuk berinvestasi, ya. Ajak dia untuk berinvestasi, misalnya beli apa reksadana, atau dia trading saham, atau beli sukuk, atau apa misalnya dia beli properti, beli emas, macam-macam. Tujuannya buat apa teman-teman? Pohon pertumbuhan ini. Pohon pertumbuhan ini adalah satu, dia akan menjadi aset produktif yang nantinya akan menjadi keran berikutnya teman-teman. Ini yang kita harapkan. Jadi dia akan menciptakan keran-keran yang menyirami pohon kehidupan, ya. Dia akan menyirami keran-keran dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Selain dia punya aktif income dari gajinya dia atau mungkin profesinya dia masih ada sumber-sumber penghasilan yang lain yang sifatnya passive income. Seperti contohnya ruko yang disewakan, properti yang disewakan, kemudian dia punya capital gain dari saham dan sebagainya. Ini akan menjadi sumber kehidupan dia dan kerannya banyak sekali teman-teman. Ini yang diharapkan, ya. Jadi ajak dia untuk berinvestasi teman-teman, ya. Teman-teman, orang akan sejahtera dengan dua pohon ini loh teman. Pohon kehidupan, pohon pertumbuhan. Orang akan sejahtera. Namun dia kudu punya syarat. Apa syaratnya teman-teman? Syaratnya orang yang punya dua pohon ini, dia kudus ideal hidupnya. Apa itu ideal? Hidup, sehat, produktif. Punya penghasilan. Jadi kalau dia punya kriteria ini, dua pohon ini akan lancar. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang menjalani kehidupan hari ini sampai masa depan hidupnya ideal terus, Mas Kausar? Artinya ya, so far baik-baik saja gitu. Apakah semua orang akan menjalani kehidupan yang baik-baik saja? Tidak, Pak. Tidak. Suatu saat orang akan menjalani bisa bisa terjadi yang namanya resiko loh teman-teman. Orang itu bisa terjadi resiko. Resiko itu maksudnya apa? Adalah hidup sih, dia masih hidup teman-teman, tapi nggak sehat. Dampaknya tidak produktif atau kurang produktif. Kurang produktif maksudnya apa? Kerannya ini yang dia miliki teman-teman, kadang keluar airnya, kadang kagak, seperti itu. Ya, macet atau keluarnya kecil dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Sangat mengganggu penyiraman pohon kehidupan, apalagi mengganggu pohon pertumbuhan. Ya, apalagi selain resiko, yang udah pasti adalah meninggal. Meninggal itu adalah tidak hidup dan tidak produktif. Jelas ya, teman-teman ya. Pada saat orang terjadi meninggal, otomatis udah kerannya mati. Pencari nafkahnya udah nggak ada lagi nyiramin pohon kehidupan. Padahal di dalam pohon kehidupan.
itu ada istri dan anak-anak loh teman-teman. Banyak di luar sana, pada saat orang terjadi lagi nabung, berinvestasi, ya, dia benar-benar memperkuat investasi buat tujuan pendidikan anak, pensiun dan sebagainya, tapi di tengah jalan terjadi resiko atau bahkan pencari nafkahnya meninggal, berhenti ya teman-teman? Berhenti ya. Dan bahkan pohon pertumbuhannya ditebang sebelum dia berbuah. Dia belum berkembang, dia belum bisa, dia masih lagi ngebangun propertinya, tetapi di tengah jalan terjadi resiko dan bahkan meninggal. Dia kudu cut loss propertinya teman-teman. Padahal dia lagi proses untuk ngebangunnya tuh. Masih nyicil 5 tahun, 10 tahun. Yang rencananya dia mau sewakan, tetapi dia kudu tebang ya investasi tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sebagai seorang perencana keuangan, kita kudu antisipasi nih. Ya, karena kita pengen masyarakat kita ini sejahtera. Teman-teman ajak dia beli bibitnya, beli pohon yang namanya perlindungan. Nah, ini peran asuransi. Jadi fungsi asuransi atau manajemen risiko di sini adalah apabila terjadi di dalam perjalanan dia mencapai tujuan keuangan, apabila terjadi risiko seperti sakit atau cacat, maka apa yang terjadi? Pohon pelindungan ini akan membantu menjadi keran pengganti, teman-teman. Jadi dia akan menjadi peran pengganti pendapatan. Jadi pohon kehidupan tetap tersirami dengan baik. Dan juga yang kedua apa teman-teman? Dia akan menyelamatkan aset. Tuh, teman-teman. Dia akan benar-benar menyelamatkan aset. Ya, jadi asetnya tidak ditebang karena dia benar-benar apa tuh namanya? Melindungi, ya, melindungi kerannya, melindungi aset yang terjadi, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, orang akan sejahtera dunia kalau dia punya 3 pohon ini. Makanya biasanya 3 pohon ini dikenal dengan rekening SIP. Nah, saving artinya dia mampu mengumpulkan aset dengan cara menyisihkan pola sisih. Ya, akhirnya dia bisa saving sehingga mengumpulkan aset. Kemudian aset ini dikembangkan, investasi. Tapi jangan lupa, ada satu pohon lagi yang dia kudu miliki, yaitu adalah protection. Melindungi, menjaga agar aset-asetnya tetap berjalan dengan baik dan bahkan pohon kehidupannya tetap berjalan. Apapun kondisinya, mau pencari nafkahnya terjadi resiko, atau meninggal, atau mungkin keluarganya terjadi resiko, kehidupan dia tetap sejahtera. Jelas teman-teman konsepnya, ya. Jadi asuransi di dalam perencanaan keuangan penting nggak sih Pak Viko? Menurut saya basic, penting, ya, penting sekali, ya. Nah, ini baru kita bicara sejahtera dunia. Bagaimana kalau kita pengen sejahtera akhirat, ya teman-teman? Bikin pohon keempat. Pohon keempat ini adalah pohon pusaka, yaitu adalah pohon yang berbicara tentang perencanaan warisan. Jadi ada beberapa klien kita yang mereka sudah berhasil memiliki pohon kehidupan, pohon bertumbuh dengan baik. Nah, tetapi dia belum merencanakan warisan. Ya, jadi banyak di luar sana yang bapak ibunya menciptakan aset, tetapi pada saat terjadi kepastian meninggal, ternyata satu anaknya nggak dapat apa-apa, ya, karena semuanya aset-asetnya harus menutupi utang, ya, atau bahkan terjadi keributan keluarga, ya, akibat terjadi konflik waris misalnya. Nah, ini namanya pohon pusaka. Nanti teman-teman bisa belajar lagi. Biasanya di modul 4 juga akan dibahas ya teman-teman ya. Ya, pohon pusaka ini. Dan yang kelima, teman-teman, jangan lupa hidup paling lama adalah bukan di dunia, tetapi di akhirat. Maka teman-teman dan masyarakat juga kudu mempersiapkannya. Dengan cara apa? Yuk kita memiliki pohon keabadian. Ya, pohon abadi namanya teman-teman. Ya, ini adalah dengan cara menitipkan aset-aset kita untuk pada saat kita pergi nanti. Dengan cara apa? Dengan cara sumbangan. Nah, ini dia, teman-teman ya. Sumbangan itu bisa berupa zakat, infak, sodakoh, wakaf, atau bisa juga dengan persepuluhan. Jelas, teman-teman? Jadi penting ya Pak Fiko ya, kalau perlindungan ini penting banget teman-teman.
Dia merupakan satu kesatuan. Jadi istilahnya SIP itu adalah rekening saving, investasi, dan protection. Sebetulnya konsep yang saya jelaskan ini adalah sebetulnya konsep dari wealth management ya teman-teman ya. Bagaimana merencanakan kekayaan seseorang secara holistik. Di mana sebetulnya pohon kehidupan ini adalah wealth creation. Bagaimana dia bisa mampu menciptakan kekayaan. Kalau pertumbuhan ini adalah wealth accumulation, bagaimana harta-harta ini ditumbuhkan. Dan pohon pelindungan ini adalah wealth protection. Pohon pusaka adalah wealth distribution. Dan keabadian adalah wealth purification, pembersihan harta. Nah, teman-teman. Nah, ini sekarang kita lagi fokus di modul 3 adalah bagaimana dengan perencanaan asuransi kita bisa memastikan bahwa klien kita bisa tercapai tujuan keuangannya apapun yang terjadi, teman-teman. Dengan kondisi apapun, klien kita akan tercapai tujuan keuangan. Dia punya tujuan dana pendidikan anak. Apapun yang terjadi dengan orang yang lagi nabung, itu adalah pencarian nafkahnya. Dia tetap akan berjalan dengan baik. Apapun kondisinya. Dia mau apa dana hari tua, istrinya tetap akan pensiun. Jelas ya teman-teman. Nah di dalam nanti di pohon perlindungan ini teman-teman, nanti baru kita plan. Ya. Kita baru plan, di mana nanti seperti kemarin saya bahas dulu, kemarin ya, di mana di sini ada rawat inap, santunan sakit kritis, dan jiwa. 3 nih teman-teman, 3 level. Ya, jiwa tuh udah termasuk accident gitu ya teman-teman ya. Ya. Kalau perawat inap dan sakit kritis, ini adalah part dari asuransi kesehatan. Jadi kalau jiwa ini benar-benar asuransi jiwa ya, maksudnya dia triggernya adalah meninggal. Ya. Jadi asuransi itu ada 2 tipe nih teman-teman. Ada tipe yang manfaat hidup. Maksudnya manfaat hidup itu apa? Orangnya itu dia bisa tetap menikmati klaimnya. Jadi selama dia hidup, dia masih bisa dia bayar asuransi, terus dia menikmati klaimnya. Nah, itu biasanya untuk rawat inap dan sakit kritis. Ya. Itu dia bisa menikmati karena orangnya masih hidup. Dia tiba-tiba masuk rumah sakit, terus kemudian di cover oleh perusahaan asuransi baik BPJS, asuransi kantor atau asuransi rawat inap swasta, itu dia masih menikmati. Termasuk juga santunan sakit kritis. Orangnya masih hidup, ya, walaupun dia lagi proses penyembuhan dengan sakitnya dia, tapi dia menikmati uangnya. Nah, tetapi kalau jiwa itu bukan manfaat hidup, manfaat tidak hidup, ya. Jadi kalau ada klien yang songong gini, Mbak Rizky, ngapain aku beli asuransi jiwa? Toh, akunya juga tidak merasakan betul, karena memang kategorinya udah beda, teman-teman. Kategorinya adalah asuransi jiwa itu bukan untuk dia, tapi untuk orang-orang yang dia cintai. Karena orang yang dia cintai sedang menjalani kehidupan. Karena dia bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, dia akan tetap apapun yang terjadi dengan saya akan memastikan bahwa anak dan istri saya tetap berjalan dengan baik kehidupannya. Dan situ ada asuransi jiwa. Jadi manfaatnya memang bukan manfaat yang dia akan nikmati. Jelas ya teman-teman ya. Dan triggernya adalah meninggal. Ya, kalau rawat inap triggernya masuk rumah sakit. Kalau santunan sakit kritis triggernya adalah dia sakit kritis teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Nah nanti dari sini, dari plan 3 level ini teman-teman, nanti teman-teman akan memilih kira-kira produk apa yang cocok bagi klien saya gitu ya teman-teman ya. Maka teman-teman bisa gunakan asuransi dengan jenis tradisional, kemudian atau juga asuransi unit link. Ya, asuransi unit link ini adalah asuransi yang mengcombine antara investasi dengan asuransi. Jadi kalau asuransi tradisional ini adalah asuransi murni.
murni, ya. Kemudian kalau unit link ini adalah asuransi yang berhubungan tidak murni ya, dia berhubungan dengan investasi. Ini adalah asuransi plus investasi. Jadi ada peran produk reksadana di produk unit link, teman-teman. Ya, ini investasi, instrumen investasi di dalam produk tradisional. Jelas, teman-teman, sampai di sini? Ya, Iya, Pak. iya. Pak Viko, sebetulnya santunan sakit kritis ini penting nggak sih, Pak Viko? Kadang-kadang ada klien saya yang pada saat saya berbicara santunan bicara satu sakit kritis, dia merasa nggak penting. Dia lebih concern di rawat inap. Karena kenapa? Rawat inap dia udah full cover, udah VIP, bahkan sesuai tagihan. Jadi berapapun ada tagihan dari rumah sakit, perusahaan asuransi akan membayarnya. Jadi bagi dia, ya ngapain lagi satu santunan sakit kritis, Pak Viko? Bisa dibilang ada benarnya memang dengan manfaat dia yang powerful di rawat inap. Tetapi teman-teman, kalau kita bicara santunan sakit kritis, kenapa dikeluarkan oleh perusahaan asuransi? Teman-teman tahu nggak konsep yang iceberg? Gunung es. Gunung es tuh ya teman-teman ya, Mas Kausar ya. Ini gunung es. Ini kan biasanya kalau di atas laut kecil ya, benar nggak? Tapi di bawahnya gede nggak? Tuh, Gede, Pak. ya kan? Orang pada saat terjadi sakit kritis, baik cancer, terus kemudian gagal ginjal, terus kemudian jantung, ya, dia merasa bahwa semua pengobatannya akan dibayari oleh rawat inap. Betul. Tetapi yang terlihat hanya itu, teman-teman. Dia udah tahu, oh kalau saya amit-amit terjadi sakit kritis, saya masuk ke rawat inap VIP, akan dibayari semua. Dan memang yang terlihat sesuai tagihan di rumah sakit yang ini. Nih, ini memang akan cover oleh BPJS, ini akan di-cover oleh kantor, tapi ini akan di-cover oleh, ini adalah swasta, ya, asuransi swasta, rawat inap. Ya. Tapi teman-teman, biasanya kalau orang sakit kritis, itu beda dengan sakit biasa ya teman-teman ya. Kalau sakit biasa itu masuk rumah sakit, kemudian rawat jalan, sembuh. Benar nggak teman-teman? Sakit biasa nih. Oke lah dia diare gitu ya. Terus kemudian masuk rumah sakit 3 hari atau 4 hari selesai. Terus kemudian dirawat di rumah sebentar, kontrol sebentar, udah beres. Tapi kalau orang sakit kritis teman-teman, mau jantung, cancer dan sebagainya, dia dirawat nih, di cover memang oleh kantor dan BPJS. Tetapi habis itu rawat jalan teman-teman, rawat jalan, rawat jalan lagi belum kelar, rawat jalan lagi, rawat jalan lagi, terus rawat jalan, rawat jalan, rawat jalan, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Pada saat dia fokus kepada penyembuhan penyakitnya, dia nggak konsen lagi kerja. Ya, yang penting saya sembuh dulu. Dan itu kita nggak tahu berapa lamanya. Nah, poinnya adalah di situ adalah ini mengganggu kehidupannya dia. Terutama apa teman-teman? Pelunasan hutang. Kalau dia masih nyicil rumah atau mobil, ini income-nya dari mana? Kita nggak pengen aset-asetnya dia akan tergerus. Ya, jadi pembayaran utang teman-teman. Pelunasan utang. Cicilan ini kudu dibayar. Terus yang kedua apa teman-teman? Yang kedua apa? Adalah kehidupan. Dia masih hidup di kursi roda, ngelihat anaknya nggak sekolah, gara-gara dia nggak produktif, teman-teman. Ya. Kemudian apalagi teman-teman? Biaya perawatan, lanjutan. Ini juga mahal, tuh, teman-teman. Jadi penting nggak sih Pak Piko santunan sakit kritis? Menurut saya penting, teman-teman. Tidak hanya untuk kita sebagai pencari nafkah, atau mungkin istri kita juga sebagai pencari nafkah, tapi bagi saya anak kecil juga penting. Hah? Anak kecil kan nggak kena jarang sakit kritis, Pak Piko. Teman-teman saya mau cerita ya teman-teman ya. 2024 kehidupan saya sangat challenging. Di mana 2024 itu anak pertama saya itu DBD. Ya, DBD.
Di bulan Maret, ya, di bulan Maret DBD, anak pertama 4 hari dirawat di rumah sakit, di cover nggak sama asuransi swasta? Ya, di cover teman-teman, dibayarin, full cover, kita nggak keluarin duit sama sekali. Seminggu kemudian anak saya yang kedua masuk DBD juga, 7 hari, sorry kok 7 hari, 5 hari teman-teman, 1 hari lebih lama, masuk DBD, dibayarin nggak? Dibayarin teman. Sembuh, keluar, seminggu kemudian anak saya yang ketiga. Jadi kita bolak-balik tuh teman-teman di rumah sakit. Hmm, Yang ketiga ketahuan banget ya, nyamuknya ada di rumah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Anak saya yang ketiga ini, DBD-nya diproses, penyembuhan, trombosit udah naik, tapi yang namanya panas nggak turun-turun. Jadi demam tinggi teman-teman. Dan ternyata setelah dicek, dia kemasukan bakteri di rumah sakit. Nyerang paru-paru dia, ya, nyerang paru-paru dia. Sehingga apa yang terjadi, rumah sakit udah 2 minggu nih teman-teman di situ, nggak bisa selesai. Akhirnya apa? Dirujuklah ke RSCM. Ingat teman-teman, RSCM adalah rumah sakit umum dan menurut saya biayanya terjangkau. Ya teman-teman ya. Dan apa yang terjadi di sana teman-teman? Dioperasi, paru-parunya disedot dan sebagainya. Dan ternyata kodorolonya anak saya sampai di perawatan di situ di ICU itu bisa dibilang total 4 bulan lebih teman-teman. Jadi saya tuh tahun 2024 nggak kerja, benar-benar nggak kerja, fokus kepada penyembuhan anak saya yang lagi di ICU selama 4 bulan lebih. Dan apa yang terjadi teman-teman? Anak saya hari ini bisa pulang, walaupun dokter selalu bilang kalau anak bapak bisa pulang ke rumah itu keluar dari RSCM itu adalah mukjizat dari Tuhan, Pak. Karena memang sepsisnya udah berat banget, ya sepsis itu adalah infeksi berat ya teman-teman. Tapi anak bapak ini masih berjuang pengen hidup. Jadi alhamdulillahnya teman-teman anak saya boleh diperbolehkan pulang, walaupun dalam kondisi hari ini nggak sadar. Ya, jadi sekarang dia tidur di rumah, di cover, tetapi teman-teman yang saya pelajari ya teman-teman ya, saya lebih nyaman. Karena kenapa? Biaya tagihan rumah sakit RSCM. Ingat teman-teman, RSCM. Bukan kita bicara rumah sakit swasta yang keren-keren. RSCM. Itu 4 bulan tagihannya 1,3 miliar. Bayangkan kalau kita tidak punya asuransi rawat inap. Bagaimana kalau anak saya rawat di rumah sakit swasta? Bagaimana kalau anak saya bawa ke Singapura atau di Penang? Biayanya pasti akan lebih besar lagi. Ya kan? Tapi untungnya asuransi dapat mengcovernya. Tetapi teman-teman, pada saat di rumah, butuh perawat nggak? Butuh obat-obatan nggak? Butuh akupuntur nggak? Butuh fisioterapi nggak teman-teman? Asuransi nggak bayarin. Asuransi nggak bayarin. Jadi kategori anak saya sudah masuk ke tergolong sakit kritis. Nah inilah kesalahan saya. Kenapa anak kecil kok nggak saya buat ini? Sebetulnya kalau misalnya anak kecil di usia 15 tahun, mungkin preminya nggak sebesar kita, gitu, teman-teman. Jadi menurut saya santunan sakit kritis bagi semua orang sama pentingnya. Mau dia dewasa, mau anak kecil, kita nggak tahu. Ya, pada saat teman-teman, kenapa orang kenapa orang hari ini berbondong-bondong anak kecil dibeliin asuransi sakit kritis? Karena pada saat amit-amit terjadi sesuatu dengan anaknya dia sakit kritis, bapak ibunya udah nggak konsen kerja lagi, teman-teman. Nah, pada saat bapak ibunya nggak konsen kerja, karena nungguin standby untuk jagain anaknya, fokus kepada penyembuhan, ya penghasilannya dari mana? Termasuk saya loh, teman-teman. Pada saya 4 bulan, saya kan harus nyewa apartemen, saya harus nyewa hotel, saya nggak, ya mohon maaf ya, saya nggak mau tinggal di bawah di basement bersama ratusan orang. Saya harus jaga kesehatan saya. Jadi saya mau nggak mau saya keluarkan semua, turunin dana darurat untuk nyewa apartemen setiap bulan. Dan itu di luar, ya kalau rawat inapnya ditanggung. Tapi dana pengeluaran-pengeluaran lain ini yang benar-benar bisa menggerogoti aset kita.
Jelas ya teman-teman. Ya, walaupun saya nggak peduli, apapun saya akan keluarkan demi anak saya kesembuhan. Ya walaupun hari ini belum ada tanda-tanda dia akan bangun, maksudnya bangun tuh dia akan panggil papa mamanya, ya pokoknya kita berusaha terus ajak ngobrol dan sebagainya. Itu teman-teman. Jelas ya teman-teman, jadi sakit kritis ini penting. Nanti kan kita bahas produknya seperti apa gitu ya. Baru nanti kita bicara jiwa. Nah kalau jiwa ini teman-teman, triggernya meninggal. Triggernya meninggal. Memang bukan buat kita, tetapi buat orang-orang yang masih melanjutkan kehidupan. Nah ada caranya kita akan menghitungnya nanti teman-teman. Jadi dua level ini, sakit kritis dan jiwa, teman-teman harus kasih rekomendasinya. Berapa angka nilai asuransi jiwa? Jelas teman-teman? Mas Ansari, Mas Kalka? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke produknya. Asuransi tradisional. Ya. Jadi nanti kita akan bandingkan, ya, kita akan bandingkan. Sebetulnya cocokan mana sih, Pak Viko? Klien saya ini dibelikan tradisional apa produk unit link? Mungkin kalau teman-teman tahu ya, beberapa mungkin mungkin saudara atau tetangga atau teman kantor yang merasa hobi atau ketakutan untuk membeli asuransi. Karena terutama adalah untuk produk-produk yang seperti produk unit link atau PEDI ya. Sekarang ini diganti PEDI, teman-teman. Ya memang sih sekarang terus terang aja perusahaan-perusahaan asuransi ini sekarang lagi fokus untuk jual tradisional. Jadi back to basic lagi gitu. Ya. Entah juga karena dorongan OJK atau kayak gimana ya. Tetapi ini sekarang perusahaan-perusahaan asuransi ini lagi mengembangkan benar-benar terus produk-produk tradisional. Padahal produk tradisional ini produk lama. Dulu happeningnya produk unit link. Di mana asuransi akan dikaitkan dengan investasi. Nah, untuk asuransi jiwa tradisional, teman-teman, ini ada 3 macam ya, teman-teman ya. Ada term life, ada endowment, sama whole life. Ya, whole life ini di bawah ya, teman-teman ya. Nah, ini whole life. Perbedaannya di mana? Jadi kalau nanti teman-teman yang dibedakan, term life itu artinya masanya tertentu, teman-teman. Ya, masanya tertentu, ya. Bisa dibilang asuransi berjangka tidak memiliki nilai tunai. Ya. Nah, macam-macamnya juga banyak, teman-teman, berdasarkan manfaat. Ada yang sifatnya setiap tahun diperpanjang. Jadi artinya dia bayar setahun, terus nanti tiap tahun depan diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang pembayaran atau berkala atau sifatnya anuitas. Jadi pada saat nanti meninggal, itu asuransi jiwanya dikirimkan kepada ahli warisnya itu berkala, teman-teman. Jadi nggak langsung langsung. Ya. Ada yang model yang manfaatnya itu decreasing term, yang UP jiwanya turun. Jadi misalnya dia punya asuransi nilai santunannya adalah 500 juta. Nah, setiap tahun nggak 500 juta, nanti dia lama-lama turun. Nah, ini biasanya dipakai kalau dia bisa membeli produk kredit. Ya, contohnya rumah, atau mungkin cicilan KTA yang ada asuransinya, gitu-gitu ya, teman-teman. Jelas ya? Ini modelnya jadi banyak lah ya, produk term life ini. Kemudian ada yang increasing term. Increasing term itu sebaliknya dengan decreasing ya. Jadi dia setiap tahun dia naik. Karena melihat bahwa kebutuhan nilai asuransi jiwa itu meningkat karena adanya inflasi dan sebagainya. Dia akan naik secara otomatis. Ya, secara otomatis. Jadi tidak perlu melakukan renewal lagi. Dia udah programnya seperti itu. Tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik gitu. Ya, ya pastinya kok Pak Viko kalau misalnya increasing term, berarti kalau tiap tahun naik preminya naik dong. Ya, betul. Nggak bisa kita pungkiri. Semakin manfaat semakin tinggi, biaya asuransi pasti akan naik. Ya. Kemudian yang berikutnya apa teman-teman? Level term. Manfaat asuransi dan premi tetap. Ya, jadi
Dia kalau dia beli asuransinya ini misalnya 1 miliar, ya udah bayar udah setiap tahun segitu aja. Ya artinya nanti 20 tahun lagi ya pada saat bapaknya meninggal ya anaknya tetap dapat 1 miliar. Jelas teman-teman? Nah, term life ini belum tentu semua perusahaan asuransi memiliki semuanya ya teman-teman ya. Beda-beda. Ada yang term life tapi fokusnya mungkin hanya yearly renewable term yang setiap tahun diperpanjang ya. Atau ada yang level term aja gitu. Jadi belum tentu, jarang dia punya produk decreasing atau increasing atau family can benefit, itu belum tentu. Ya, tetapi ternyata di term life itu banyak sekali manfaatnya ya, macam-macam manfaatnya. Jadi tergantung dari kebutuhan klien kita sih sebetulnya. Nah, sebetulnya yang jadi pertanyaan, kapan nih Pak Viko kalau saya memberikan solusi ini kepada klien, produk term life ini? Nah, ini biasanya teman-teman, kalau saya nih menggunakan term life, yang nantinya kita mau cari produknya nih, adalah kalau orangnya pengen mendapatkan manfaat yang gede, tapi preminya terjangkau. Itu yang paling utama. Ya. Karena apa? Term life ini murah, tuh. Ya, ya, murah. Ya, walaupun dia tiap tahun naik preminya, tetapi untuk mendapatkan manfaat 1 miliar, ya mungkin peserta hanya bayar mungkin 300.000 per bulan gitu ya. Dibandingkan dia harus beli endowment, produk endowment atau produk whole life. Ya, pasti sangat berbeda karena dia biasa jangka pendek tuh teman-teman. Atau mungkin cuma 5 tahun atau bahkan setahun atau 10 tahun dan sebagainya. Nanti tahun ketujuh uangnya apa misalnya, manfaatnya selesai, macam-macam. Jelas teman-teman, term life. Kemudian yang kedua apa? Endowment. Ini bagusan mana Mas Viko? Nggak ada bagus, nggak ada jelek, semuanya sama. Tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Sama nanti teman-teman bandingkan dengan asuransi unit link. Bagusan mana ya Pak Viko? Asuransi jiwa tradisional sama unit link? Dua-duanya bagus Pak. Tinggal Bapak mana yang cocok. Pak Viko bisa jelasin nggak? Kira-kira apa plus minus saya beli tradisional? Apa plus minus saya beli saya unit link? Oke Pak, kita discuss. Jadi nanti Bapak bisa putuskan mana yang cocok bagi Bapak. Karena percuma juga Bapak membeli sebuah produk, tapi Bapak nggak nyaman kan. Jadi Bapak harus tahu nih. Ya memang ini menjadi PR agen asuransi ya teman-teman ya. Kalau zaman dulu perusahaan asuransi rata-rata jualnya unit link. Jadi dia nggak bahas tradisional. Kalau sekarang menjadi PR karena perusahaan asuransi punya dua-duanya nih. Perusahaan asuransi dia bisa jual tradisional, perusahaan asuransi dia bisa jual unit link dan dia pun gitu agennya. Dia dua-duanya kudu beauty contest tuh. Mana yang paling cantik di antara dua produk ini bagi nasabah, bukan 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 bagi dia, ya, bukan bagi dia. Mana yang paling cantik buat nasabah sesuai dengan kebutuhan, makanya galinya yuk, ya. Produk yang berikutnya adalah endowment, ya. Jadi ini bedanya apa dengan term life? Ini adalah asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai biasanya teman-teman. Dan ini biasanya produk-produk yang asuransi jiwa yang level modelnya kayak apa yang terkenal sekarang tuh yang lagi happening tuh ROP teman-teman. Nah ini ROP itu adalah produk asuransi jiwa walaupun tradisional, tadi dia menjanjikan nilai tunai, ya. Nah ada dua jenis, ada yang murni, ada juga yang terantisipasi, yaitu adalah pembayaran tunai di tengah program. Jadi berat uangnya keluar, nilai tunainya keluar, ya preminya akan dikembalikan 100%, manfaatnya masih ada, gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ada dua model nih. Atau, oke, teman-teman punya pernah tahu nggak kalau zaman dulu nih, saya nggak tahu ya teman-teman ini masuk ke kategori usianya seperti itu. Pernah dengar nggak teman-teman yang orang pernah nawarin asuransi gini? Misalnya Mbak W ini, kami ada produk nih pendidikan anak. Nanti SD Mbak W ini anaknya nabung, Mbak W ini nabung. Nanti waktu anak SD, uangnya keluar. Terus nanti SMP keluar lagi. Nanti SMA keluar lagi tuh uangnya Mbak Weni. Terus nanti kuliah dia keluar lagi Mbak Weni. Ya gitu. Pernah dengar produk-produk seperti itu? Pernah Pak, asuransi pendidikan zaman dulu itu ya Pak. Zaman dulu betul, betul. Zaman dulu asuransi pendidikan kayak gitu kan.
Nah, itu adalah yang dipakai adalah dwiguna terantisipasi. Jelas, teman? Jelas ya? Ya. Nah, itu dia. Endowment terantisipasi. Jadi ini dia memang menjanjikan nilai tunai. Tapi bukan unit link. Dia masih kategori tradisional. Ya. Nah, yang ketiga, apa teman-teman? Asuransi jiwa tradisional yang manfaatnya seumur hidupnya, ini biasanya manfaatnya sampai 99 atau manfaatnya sampai 120 tahun. Ya. Dan macamnya juga banyak ya teman-teman. Dari jenisnya aja, dia ada yang straight policy atau yang limited payment. Maksudnya straight policy apa? Manfaat seumur hidup, bayar selamanya. Maksudnya gimana? Ya kalau dia pengen benar-benar dapat manfaat sampai 120 tahun, ya bayar terus. Ya, bayar terus aja. Manfaat tetap jalan. Tapi kalau limited payment, kita bisa tentukan nih. Klien boleh bayar cuma 5 tahun, manfaatnya seumur hidup. Ya. Klien hanya bayar 10 tahun, tapi manfaat sampai 120 tahun. Jadi artinya si klien, dia pada saat dia membuat anggaran, oh berarti Mas William saya cuma bayar 10 tahun. Oke, saya akan anggarkan selama 10 tahun untuk membeli asuransi jiwa whole life. Ya. Manfaat sama nggak? Manfaat sama sampai 120 tahun. Ya, jelas ya teman-teman ya. Itu dari sisi jenis. Jadi ada dua tuh teman-teman. Jadi dia boleh bayar seumur hidup. Nah perbedaannya di mana? Biasanya dari preminya teman-teman. Kalau straight policy biasanya lebih murah. Karena kan dia split tuh sampai bayarnya sampai 120 tahun. Ya. Memang murah di awal nih. Ya. Tapi bisa jadi mahal di belakang. Tapi kalau limited payment itu pembayarannya udah dikumpulin di awal. Jadi biasanya dia lebih mahal. Ya, limited payment. Karena apa? Bayar cuma 5 tahun. Manfaat udah selesai, tapi dia udah punya warisan misalnya 5M, 10M. Ya dia beli di awal, dia bayar di awal. Jelas ya, teman-teman ya. Kemudian bonus adalah tidak berpartisipasi, dan berpartisipasi maksudnya apa? Tidak mendapat keuntungan perusahaan, ya. Bonus terjamin kalau berpartisipasi mendapat keuntungan perusahaan. Jadi artinya pada saat nanti dia apa tuh namanya? eh, tutup polis ya, dia akan kasih bonus tuh teman-teman ya. Ada bonus tunai, ada bonus jatuh tempo. Jadi kalau udah selesai nih ada bonus ditebus secara tunai ya, macam-macam ya bonusnya. Atau bonus revolutionary ya dan sebagainya. Gas teman-teman modelnya. Bisa ya. Nanti teman-teman belajarnya ini lebih enak sih sebetulnya kalau kayak gini ya teman-teman ya. Jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Mbak Herlina, aman? Mungkin lagi pada di jalan ya. Aman juga aman. Nanti minta capture. Oke, oke. Mandut. Tuh saya kasih catatannya. Nanti kalau misalnya ragu-ragu, teman-teman bisa buka lagi bukunya. Tapi yang mana nih yang saya mau bahas nih maksudnya apa gitu. Nggak bisa kita pungkiri teman-teman, modul 3 adalah 70% teori. Ya, baca teori. Ya, beda dengan modul 1 yang lebih banyak praktek. Itu adalah ngitung, DVM. Ya. Nah, kemudian teman-teman, masuk ke bab berikutnya, bab 4. Nah, kita mau bandingin nih. Ya, asuransi jiwa PEDI. Produk PEDI itu singkatan sebetulnya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya. Jadi kalau kita bicara produk PEDI ini teman-teman, dia tuh modelnya gini teman-teman. PEDI ini atau dulunya disingkat unit link, itu ada dua. Dia punya dua part. Part yang bagian pertama adalah asuransi, yang kedua adalah investasi. Nah, ini gini ya. Gini nih, teman-teman. Jadi jadi satu. Beda dengan tradisional tadi. Dia kesatuan tuh, teman-teman. Ya.
Ini kalau ini kita bicara dua produk ya, dua jiwa tradisional dengan investasi, tradisional dengan unit link. Nah, tugas kita nanti akan menganalisa, tapi kok saya disodorin nih sama klien nih, ada dia punya beberapa polis. Nah, artinya pada saat teman-teman ngelihat, teman-teman lihat aja, oh manfaatnya dari segitiga tadi, segitiga perencanaan asuransi, teman-teman lihat. Ada rawat inap nggak? Oh, dia punya rawat inap. Oh, ada santunan sakit kritis nggak? Pokoknya yang ada tulisan kritikal kayak gitu, teman-teman, itu adalah santunan sakit kritis. Kalau ada tulisan live, gitu ya, teman-teman, itu biasanya asuransi jiwa. Dan biasanya di mapping tahunnya itu, manfaatnya tahunnya itu kelihatan. Oh, sampai tahun berapa misalnya 2050. Wah, ini berarti asuransi jiwa nih. Pokoknya ada tulisan manfaat live atau apa dan sebagainya. Nah, kayak gitu tuh, teman-teman. Rata-rata semua asuransi sama pola ilustrasinya, pola polisnya sama. Teman-teman tinggal baca, oke, Bu, Ibu punya rawat inap, Ibu juga punya santunan sakit kritis, Ibu juga punya asuransi jiwa. Oh gitu, iya, manfaatnya banyak ya dalam satu polis ya. Iya, nah itu udah pasti teman-teman. Kalau dalam satu polis manfaatnya banyak, pastikan itu adalah produk unit link. Saya belinya udah 10 tahun yang lalu nih. Ya, saya nggak ngerti nih polisnya. Iya, ini produk apa ya? Produk unit link, Bu. Produk unit link ya, Pak. Itu. Ini ada investasinya, Bu. Ini terlihat. Ibu bayar 1 juta. Pembagiannya adalah 10 juta untuk asuransi, 2 juta untuk per tahunnya. Ini per tahun. Ini kalau 1 juta per bulan kan berarti kan 12 juta per tahun. Pembagiannya asuransi 10 juta, investasi 2 juta. Oh, makanya ya, Bro William, Pak William, tabungan saya laporannya udah 10 tahun segini doang. Iya, Bu. Iya, Pak. Karena porsi investasinya lebih kecil daripada asuransi. Yes, teman lihat. Padahal dulu agennya yang nawarin saya, bilangnya adalah ini tabungan. Benar nggak, teman-teman? Teman-teman baca komposisinya kayak gitu. Ya gimana mau nabung? 10 jutanya udah habis di asuransi. 2 jutanya emang buat nabung. Kok nggak sesuai ya? Harusnya kan saya 12 juta. Saya udah bayar 10 tahun. Benar nggak, teman-teman? Saya kan udah bayar 12 juta nih per tahun. Sekarang udah tahun ke-10. Harusnya berapa? 120 juta. Kenapa hari ini cuman 30 juta? Yang tertera di polis saya. Jelas nggak, teman-teman? Nilai transaksinya. Ya, Ibu, karena memang di sisi investasinya, Ibu cuma 2 juta. Oh gitu, iya. Nggak dikasih tahu sih, zaman dulu. Betul. Jelas, teman-teman? Terus Jelasnya. Ya. Jadi nanti pada saat nanti teman-teman bertemu dengan klien, dia curhat, jelaskan ini. Karena ini penting. Oh gitu ya, iya, Bu. Apalagi zaman dulu teman-teman ya di luar sana, agen-agen asuransi itu menjualnya tabungan pendidikan lewat produk ini. Anaknya dibeliin rawat inap, anaknya dibeliin asuransi jiwa, nabungnya 500.000, teman-teman. Per bulan, setahunnya 6 juta, pembagiannya gini, 6 juta, tabungannya nol. Bayangin aja, gimana nasabahnya nggak ngomel? Boleh nggak? Katanya tabungan pendidikan anak, memang benar. Bilangnya gini, ini asuransi, aku kemarin ditawarin asuransi pendidikan, bonusnya rawat inap. Benar nggak, teman-teman? Dikasih bonus, hebat ya agen asuransi saya ngasih bonus asuransi rawat inap untuk anak saya sambil menabung. Gimana mau menabung? Sisi tabungan aja nol. Benar nggak, teman-teman? Jadi pada saat 3 tahun, 4 tahun udah nggak ada nilainya. Nol. Nggak ada tabungan. Jelas, teman-teman? Ya.
Jadi Pak Fiko ini bagus yang mana, hebatan yang mana produknya. Kalau manfaat sama, mau dia sakit kritis, mau dia rawat inap, mau asuransi jiwa sama, ya sama. Namun balik lagi teman-teman, bagi kita sebagai seorang advisor atau consultant, pasti kita akan memberikan yang terbaik buat klien kita kan. Maka teman-teman berikan yang sesuai kebutuhan. Pak, kalau tradisional, apalagi tradisional produk murni ini Pak, kelemahannya apa? Mas Anzari, kelemahannya kalau produk tradisional adalah satu manfaat, satu polis. Hah? Jadi kalau Bapak pengen rawat inap, tentu beli polis. Bapak pengen sakit kritis, beli polis lagi. Kalau Bapak mau asuransi jiwa, beli polis lagi. Jadi Bapak punya 3 polis. Bapak pusing nggak? Pusing. Iya, tapi preminya terjangkau. Lebih murah. Oh ya? Iya. Kalau produk uniting gimana? Produk uniting itu adalah one stop service. Dia punya satu polis, manfaatnya bisa lebih dari satu. Selain asuransi jiwa sebagai basic, dia juga punya ada asuransi apa tuh namanya? Rawat inap, sakit kritis, kecelakaan dan sebagainya. Dan preminya flat, Pak. Oh iya, iya Pak. Jadi kalau Bapak bayar 500.000, 10 tahun, 20 tahun Bapak bayar 500.000 selama belum ada kenaikan signifikan di apa tuh namanya? Di biaya asuransi. Jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jadi teman-teman nanti bisa bisa petakan mana sih yang sebetulnya yang paling bagus buat saya. Jadi nanti kalau kedatangan agen asuransi, teman-teman udah bisa diskusi tuh. Kamu punya PID nggak? Kamu punya asuransi tradisional nggak? Coba paparin ke saya. Saya mau beli rawat inap nih. Mana yang cocok bagi saya? Jadi konsulnya enak. Karena kita udah CFP nih. Oh, saya seorang CFP, saya udah belajar asuransi, kita discuss. Jadi agen asuransi itu tidak semata-mata keinginan dia, produknya ini harus laku dan sebagainya. Ajak discuss. Karena ini kita bicara masa depan loh teman-teman. Sayang uangnya kalau kita salah mengambilnya. Nanti 3 tahun lagi polis lab bikin lagi, 2 tahun lagi polis lab ternyata nggak cocok. Jadi beli satu, tapi benar-benar bisa cover sampai manfaat sampai 85 tahun atau bahkan sampai 120 tahun. Just Ya, Pak. Tapi teman-teman, kalau kita lihat karakteristiknya asuransi jiwa PID ya, saya buka semua ya. Ini nanti teman-teman mappingan ini ada di buku. Saya udah rangkum, ya. Saya udah rangkum teman-teman. Asuransi jiwa PID ini menggabungkan antara asuransi dengan investasi, di mana dia ada dua. Yang pertama adalah pembayaran premi. Jadi preminya itu teman-teman ada yang tunggal, ada juga yang berkala. Maksudnya berkala itu adalah bayar bulanan, bayar tahunan, gitu ya. Bayar per 6 bulan, gitu teman-teman. Ya. Tunggal itu artinya dia lebih fokus ke investasi itu, ya. Dia fokus ke investasi, misalnya bayarnya itu misalnya sekali doang. Tapi kalau fokusnya ke proteksi, itu yang berkala, itu bayarnya bulanan, teman-teman. Mau bayar per bulan, bayar per tahun, itu namanya seperti itu. Ya. Jadi ada dua nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda bilang, aku punya, misalnya siapa? Misalnya Mbak Meliani. Mbak Meliani, aku punya produk. Dulu saya taruh 12 juta. Oh ya, bayarnya berapa? 12 juta tuh per tahun? Enggak, sekali doang. Udah pasti udah produk UPD atau uniting yang fokusnya ke investasi. Di dalamnya juga ada asuransi, teman-teman. Jadi cuma sekali doang. Ya, biasanya tapi dia manfaatnya nggak ada rawat inap, nggak ada sakit kritis, nggak ada kecelakaan. Dia cuma murni asuransi jiwa. Tapi niatnya adalah fokus ke investasi. Ini produk lama nih, teman-teman. Saya nggak tahu apakah perusahaan asuransi masih menjual ini atau tidak ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan asuransi zaman dulu,
produk-produk paydi yang lama itu dia jual. Justru pertama kali keluar tuh produk unit-linked yang tunggal ini tuh. Jadi ngajak orang berinvestasi tetapi ada manfaat asuransi. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang berbekala tadi, ya teman-teman ya. Berikutnya, selain pembayaran premi, ada juga jenis dana, teman-teman. Nggak mudah, saya tutup aja deh, biar fokus ya. Nah, jenis dananya. Jenisnya ada mirror, ada portfolio, feeder, dan sebagainya ya. Ada mother, ya mother tuh artinya dana induk, ya nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Ada feeder, nah portfolio artinya apa? Pada saat kita ingin memberikan solusi asuransi jiwa pedi kepada klien kita, maka kita juga kudu paham profil resiko dari klien kita, teman-teman. Karena teman-teman akan memilih tipe portfolio yang akan dia gunakan. Pemilihan dana investasi, seperti dia beli reksadana, teman-teman. Makanya sekarang lagi digodok nih, teman-teman. Orang-orang asuransi, agen asuransi yang menjual produk unit link, dia kudu punya kompetensi izin dari OJK seperti kayak jual reksadana, teman. Walaupun hari ini belum ada keputusannya ya, teman-teman ya. Apakah OJK akan mengeluarkan itu? Karena pastinya akan dikomplain oleh mungkin teman-teman agen asuransi yang banyak sekali izinnya gitu. Lisensi yang harus dimiliki untuk menjual produk PD ini gitu. Jadi kalau nanti begitu kita cek, biasanya nanti kalau teman-teman ketemu agen asuransi yang ingin membantu teman-teman pada saat pelaksanaan pembelian produk asuransi PD, dia akan nanya tuh agen, ya, bro, klien lo tipe apa? Agresif kah? Moderat kah? Atau konservatif? Maksudnya konservatif tuh dia tidak mau ambil resiko. Oh, kayaknya bro, dia tuh kalau kemarin gua cerita-cerita, dia itu tipenya kayaknya agresif deh. Kalau tahu, karena begitu gua cek di asetnya dia kebanyakan saham bro. Oh gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Coba nanti pada saat kita ketemuan, gua akan melakukan yang namanya uh, fact-finding questionnaire. Jadi biasanya nih di agen asuransi nih teman-teman, sistemnya dia udah ada disuruh OJK nih wajib harus ada questionnaire. Jadi kuesioner ini yang menentukan bahwa orang ini tipenya agresif, moderat, atau konservatif. Sehingga pada saat dia membeli asuransi unit link, benar-benar portfolionya benar. Jadi nggak sembarangan kayak zaman dulu. Orangnya konservatif, tetapi nasabahnya dibeliin instrumen agresif. Equity fund lah, ya, saham lah, macam-macam tuh teman-teman. Padahal orangnya konservatif, gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi tuh. Harus benar-benar melakukan fact finding. Jelas, teman-teman? Jadi nanti teman-teman Jelas, Pak. selain manfaat asuransinya benar-benar dipilih, instrumen investasinya benar-benar kudu dipilih juga. Gitu, teman-teman. Jadi double. Karena apa ya? Memang produknya seperti itu. Menggabungkan asuransi jiwa dengan investasi. Nah, bagaimana dengan biayanya, Pak Viko? Nah, ini nih, teman-teman. Jadi kalau kita bicara paydi, nggak bisa kita pungkiri, teman-teman. Ya, biayanya paling banyak. Jadi makanya kebanyakan, Pak Viko, percuma investasi di asuransi paydi, unit link, nggak berkembang. Jadi kalau ada orang atau nasabah ngomong kayak gitu, ya benar. Dibandingkan dengan apa tapi? Jelas ya teman-teman. Jadi kalau dia membandingkan, Bro William, mendingan investasi biasa lah, di tempat bibit lah, dibanding saya harus investasi di asuransi unit link. Ya bener bro, bibit tuh udah pasti apa tuh namanya? Pasti berkembang bro. Kalau lo beli reksadana di tempat gua ya udah full maksimal gitu. Ya walaupun tetap ada biaya ya.
Tapi kalau dia mau investasi naruh uang di PayD, dia pasti harus dia mengerti bahwa akan ada biaya-biaya terus. Apa saja biayanya, teman-teman? Satu, ada biaya switching. Jadi kalau ada perpindahan instrumen, ya, ada bid offer, orang mau mau investasi, itu udah kena bid offer duluan. Ada biaya sewa fund manager kayak reksadana, ya. Pada surrender, dia mau tutup polis, bisa jadi kena biaya. Pada saat dia mau cuti premi, bisa jadi kena biaya walaupun jarang. Ya, ada beberapa perusahaan yang menggratiskan ini. Tapi teman-teman, biaya admin tetap berjalan, teman-teman. Biaya admin tetap ada. 45.000 loh, teman-teman, setiap bulan. Memang nggak kerasa sih si nasabah, walaupun dia laporan transaksinya kepotong sebetulnya. Dan yang menarik, teman-teman, biaya cost of insurance. Dan ini naik terus seiring dengan menaiknya umur klien. Coy, jelas ya? Cost of insurance atau biaya asuransi, mau produk tradisional, mau produk PID, semuanya naik. Nggak ada yang nggak naik. Enak ya, punya produk unit link. Saya kemarin ditawarin, preminya flat. Apaan kamu beli tradisional? Setiap tahun mikirin, takut naiknya berapa. Ini dong, lihat. Saya bayar premi 500.000. Dari kemarin, tiap tahun juga 500.000. Teman-teman, kenapa asuransi PID preminya lebih mahal? Karena dia udah menutupi itu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau misalnya manfaatnya sama, sama-sama rawat inap, yang tradisional 700.000, yang PID bisa 2 juta. Ya, bisa jadi 2 juta. Atau 1,5 juta. Lebih mahal walaupun flat. Nah, artinya dari sini kita bisa tanya, Pak, kalau di asuransi PID memang flat, Pak, tapi lebih mahal. Nah, kita balik lagi, anggaran Bapak gimana? Manfaat gimana? Mbak Herlina, sama, sama-sama sesuai tagihan, sama-sama eh, di Asia manfaatnya sama, Pak. Tapi kalau di PayD 2 juta, Pak, per bulan, Pak. Tapi kalau di tradisional 700.000, Pak, dengan manfaat sama. Nasabah yang menentukan, bukan kita. Lempar aja ke dia. Walaupun kadang-kadang si nasabah pasti akan ngomong, Bro William, kira-kira gue yang cocok yang mana ya? Pak, kalau PayD mahal di awal, tapi murah di akhir. Oh ya? Iya. Artinya apa? Bapak hari ini 2 juta. 10 tahun lagi 2 juta nggak berasa. Benar nggak? 15 tahun lagi 2 juta nggak berasa. Bapak udah ngeluarin duit di awal 2 juta. Tapi kalau asuransi tradisional, memang murah, Pak, 700.000. Tapi 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita nggak tahu preminya berapa. Nah, pertanyaan pada saat Bapak sudah pensiun, kira-kira mampu bayar nggak? Dan kalau di PayD ada nilai tunai. Nah, tinggal dia memilih. Bro William, kayaknya aku tradisional aja ya. Soalnya anggarannya kalau 2 juta nggak ada. Tapi aku pengen manfaat yang kayak gitu. Yang bisa di cover Asia, bisa di Kepenang, Singapura, dan sebagainya. Ya udah, Pak, kalau kayak gitu tradisional. Tapi kalau Bapak sudah pilih tradisional, mau pindah ke PEDI, nggak bisa. Jadi Bapak harus tutup polis dulu, pindah ke PEDI. Atau sebaliknya. Jelas, teman-teman? Teman-teman, Jelas, Pak. tinggal tentukan saja nasabah mau yang mana. Ya, jelas. Nah, itu seperti itu. Jelas Pak. Tapi izin Pak, tanya Pak, boleh Pak. Silakan, silakan, Mas Kosa. Ya. Jadi pengen tahu aja sih Pak terkait manfaat insurance ini Pak. Kalau misal saya udah biasa kalau insurance udah emang dari dulu nggak ada sih. Cuman ada dulu ada, tapi sekarang ini udah agak skeptical lah. Kalau apalagi dengan PID lah. Apalagi karena kan saya juga base-nya di investment. Jadi saya agak
nggak percaya lah kalau ada di unit link ini gitu Pak ya, karena kan saya juga bisnis manager, jadi agak apa ya, mengenyampingkan gitu. Ya, Jadi saya agak-agak menutup kreatif. mata Pak. Iya Ya, gitu Pak. Dan juga terkait produk apa yang asuransi jiwa yang konservatif yang lama tadi Pak, itu kan kayaknya baru akhir-akhir ini aja nih Pak, mulai Hmm, kayaknya keluar keluar lagi Pak, karena kan betul, dari dulu aku yang selalu yang ditawarkan, selalu betul. digaungkan ya ini unit link atau PD ini kan. Ya, Nah, ya, balik lagi Pak, karena asuransi ini adalah biasanya manfaatnya Pak. Kalau dari PD dan asuransi yang biasa itu Pak, tradisional. tradisional itu secara manfaat, misalnya gini, anggaplah kita kondisi tadi kan kita ngomong masalah asuransi kan pasti kritis ya Pak, dimana kita butuh untuk biaya sakit-sakit kritis. Nah, karena dia lebih tradisional dari jangka waktu, tapi selama kita jangka waktu, kalau kita sakitnya keluar masuk dan berulang itu, apakah sama dengan yang unit link yang memang katanya ada fleksibel, di mana ketika dia udah bayar selama masa premi, ya karena ada unsur investmentnya di dalamnya, katanya seperti itu adalah mengcover dari sisi premi sehingga nasabah tetap terlindungi gitu Pak. Apakah sebenarnya itu sama aja Pak sebenarnya? Atau memang sebenarnya si unit link ini ya investasi ini hanya gimmick, ada investasinya di dalamnya Pak gitu Pak. Thank you Pak. Betul, betul. Ya, good question ya, Mas Kausar ya. Jadi memang ini adalah salah satu fitur sebetulnya, Mas. Kalau di PID itu ada nilai investasinya. Dengan harapan sebetulnya dia bukan untuk berinvestasi yang nanti harapannya adalah dia akan mendapatkan return yang tinggi gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan reksadana, bukan. Jadi fungsi asuransi PID ini adalah untuk fleksibilitas sebetulnya, Mas. Jadi pada saat nanti tadi Mas Kausar bilang ada apa? Nanti kalau misalnya orangnya ini ternyata masuk rumah sakit atau dia klaim atau apa dan sebagainya, terus dia nggak mau bayar lagi, berarti dia bisa cuti cuti premi dong Pak? Oh bisa, nggak bayar lagi. Bukan nggak bayar, artinya selama ada nilai tunai yang terbentuk di apa tuh namanya, yang nilai yang terbentuk di PD-nya dia, itu akan menolong eh, biaya cost of asuransi. Karena cost coy-nya itu Mas Kausa dan teman-teman ya, coy itu kudu dibayar. Kalau coy ini nggak bisa terbayar, maka manfaatnya akan habis. Manfaatnya akan, polisi itu akan lapse. Makanya produk unit link itu, kenapa masih disukai oleh klien? Ya kasus pandemi kemarin. Jadi orang-orang yang di mana dia butuh sekali yang namanya manfaat asuransi, tetapi tetapi sisi anggaran dia nggak mampu karena mungkin dia dipotong gaji atau mungkin di PHK. Jadi banyak beberapa klien yang kemarin di tahun 2020 konsul ke saya, Vic ini gimana nih? Polis asuransi saya gimana nih? Lo produknya apa? PID atau unit link? Zaman dulu kan belum ada. Unit link bro, ada nilai tunai nggak? Ada. Berapa? 200 juta. Ya udah kalau emang nggak mau bayar ya. Coynya berapa coynya? Coynya sebulannya cuma 2 juta. Udah aman lah. Diamin aja. Coba cek 3 bulan, 6 bulan. Nah terus yang bayar asuransi siapa, Fik? Ya itu. Yang nilai tunai 200 juta itu. Bahkan ada beberapa klien kita. Klien saya ya teman-teman ya. Yang akhirnya apa? Ini sebagai dana darurat. Bro, kok nggak bisa kerja nih pandemi? Gue di PHK. Gaji gue nggak turun. Gue boleh nggak ambil nilai tunainya? Boleh. Saking fleksibelnya teman-teman. Manfaat asuransi PD ini, dia fleksibel. Dia bisa bisa kadang-kadang dia bisa turunin manfaatnya, kadang-kadang dinaikin lagi dan sebagainya. Nah, kalau tradisional memang walaupun sekarang ini lagi happening, banyak sekali dibeli, tapi ada sifat kakunya. Produk ini sangat kaku. Artinya kakunya apa? Dia kalau nggak dibayar, polisnya lapse. Dan nggak bisa diturunin. Misalnya nih, kita udah plan nih, Mas Kausa udah ketemu klien. Pak, 1 juta ya per bulan ya. 3 bulan, 6 bulan tersiap-siap anggarannya teman-teman. Dia minta kontak. Bro Kausar, gue minta turun dong jadi 500 ribu. Gue tersiap-siap nih. Nggak bisa teman-teman, tutup polis. Tapi kalau di PID, dia fleksibel. Oke bro, bulan ini kita turunin ya. Nanti kita lihat 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Kalau lo udah oke, kita naik lagi manfaatnya. Selama lo tidak ada riwayat ya. Jelas ya Mas Kausar ya? Mas Kausar ya? Yes Pak, thank you Pak. Jadi memang seperti itu. Jadi eh, dan yang kedua, teman-teman kekuatan di PD. Saya nggak bilang PD ini spektakuler. Enggak juga. Balik lagi kepada masing-masing. Ya. Jadi nanti teman-teman pada saat nanti berkonsultasi dengan klien, dilihat aja.
mana yang cocok bagi dia. Walaupun sekarang ini beberapa agen asuransi pasti refernya Pak tradisional. Kenapa dia malas jelasinnya? Tapi kalau dia benar-benar paham nih agen asuransi, benar-benar paham apa itu PEDI, kebanyakan nasabah pilih PEDI. Oh gitu ya, oh gitu ya. Gitu. Dan yang kedua, kenapa hari ini masih ada beberapa orang-orang yang asetnya banyak, dia beli asuransinya bukan tradisional, tapi dia beli PEDI. Cuma satu, dia pengen asetnya turun kepada ahli waris. Kekuatan PEDI adalah wealth distribution, teman-teman. Pada saat ada klien, dia beli asuransi jiwa, plus unit plus PEDI, maksudnya plus investasi, dibandingkan dia beli reksadana plus asuransi jiwa terpisah. Kan kalau zaman dulu, kalau beli asuransi itu asuransi jiwa dipisah. Ya beli asuransi, reksadana, reksadana. Ngapain beli asuransi PEDI? Lagi gabung asuransi plus investasi. Teman-teman ada satu kepentingan. Kenapa orang tersebut masih beli PEDI? Satu, wealth distribution. Maksudnya apa? Warisan, teman-teman. Kekuatan asuransi jiwa adalah likuiditas. Lihat ya, teman-teman ya. Likuiditas. Satu. Kalau saya, Pak Viko, beli asuransi. Punya UP 1M. Saya juga punya reksadana. Reksadananya 1M. Pada saat pencari nafkahnya meninggal, yang liquid yang mana? Asuransi jiwa dong. Benar nggak, teman-teman? Keluar tuh asuransi jiwa yang tradisional keluar. Masuk ke rekening istri. Tapi pertanyaannya reksadananya keluar atau enggak? Belum tentu. Karena akan ada proses di situ waris. Ya. Bisa jadi apa tuh namanya? Ada gangguan di situ pada saat pencairan. Bukan salah reksadananya. Bukan salah perusahaan, yang memang peraturannya seperti itu. Siapa yang cocok menerima nilai tunai 1 miliar ini? Ya. Banyak nggak sih Pak Viko hari ini yang reksadananya nyangkut, nggak bisa keluar gara-gara konflik waris? Banyak. Banyak nggak sih yang depositonya hari ini konflik, nggak bisa turun? Banyak, teman-teman. Tapi kenapa orang hari ini beli PEDI? Satu, dia mau ngejar likuiditas. Dia beli PEDI. Mas Kausar ketemu klien, Pak, beli PEDI ya Pak? Ngapain nawarin PEDI? Likuiditas, Pak. Orang-orang kaya di luar sana bicara likuiditas. Bukan lagi bicara ngebangin aset. Bapak udah jago lah. Tapi bagaimana sekarang aset-aset Bapak itu liquid. Tujuan Bapak mau bangun aset apa? Buat keluarga. Ya. Bapak pengen nggak Pak? Tadi saya udah jelaskan ya Bapak, ada yang namanya pohon abad, pohon pusaka. Bagaimana Bapak bisa mendistribusikan aset-aset Bapak langsung kepada istri, anak-anak, dan sebagainya. Jadi nggak keluar ke tempat lain. Caranya gimana? Beli PID, Pak. Bapak beli asuransi jiwa, terserah Bapak mau berapa, tapi geser aset-aset Bapak yang sifatnya nggak liquid, pindahin ke PID. Amit-amit terjadi sesuatu dengan Bapak, meninggal. Asuransi jiwanya keluar liquid, Bapak arahkan kemana sebagai ahli waris? Nilai tunai mau 10 miliar, 20 miliar, Bapak taruh di PID. Itu perusahaan asuransi nggak peduli, dia tutup mata. Siapa orang yang akan dia kirim? Dan itu kekuatan PID. Ini kekuatan PEDI, makanya orang yang bekerja di PEDI biasanya orang asset planning. Orang yang bicara warisan di PEDI. Jadi walaupun asuransi jiwa itu membentuk kan, kalau mau asuransi jiwa kan membentuk intangible asset. Asetnya belum ada. Tapi kalau asuransi PEDI itu adalah mendistribusi strategi pendistribusian aset. Kenapa hari ini PEDI masih digunakan oleh beberapa orang? Tujuannya itu. Jadi pada saat dia tulis tuh, saya jual tuh rumah 30M. Anak-anaknya berapa? Istri saya udahlah, propertinya rumahnya dia udah buat istri saya. Tapi anak-anak saya harus 10, satu orang 10M. Saya bikin PID, asuransi jiwanya udah minim aja lah. Tapi 30 miliar saya masukin situ. Bila saya terjadi sesuatu, 10 miliar masuk ke ahli waris pertama, ahli waris kedua, anak saya yang kedua, ahli waris ketiga. Bapaknya meninggal. Perusahaan asuransi sudah minta rekening. Nomor rekeningnya mana? Tiga-tiganya. Udah akhir balik belum? Udah usianya udah 40. Udah rekeningnya udah 10M, 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 langsung loh. Nggak ada lagi keributan, nggak ada lagi pengadilan, udah semuanya cair. Ya sih teman. Maksudnya Pak Fikur, Pak Fiko, Ya, katanya saya pernah dengar juga ada yang bilang katanya uang pertanggungan asuransi jiwa itu tidak kena pajak ya Pak.
Apa itu juga menjadi salah satu faktor orang banyak fokus ke uang pertanggungan ya Pak? Ya, betul. Jadi asuransi jiwa, asuransi sakit kritis itu tidak dikenakan pajak. Ya. Tetapi karena kita warga negara Indonesia yang baik, kita tulis di SPT bahwa kita punya asuransi. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita punya asuransi. Pak, kadang-kadang kalau klien saya pada saat dia punya asuransi jiwa, dia nggak pernah nulis dulu SPT. Ya kita tulis saja. Tetapi yang wajib ditulis adalah nilai tunai yang dia ada di PID. Makanya kalau agen asuransi, zaman dulu nih teman-teman, dengan kejadian kemarin pajak-pajak itu sekarang perusahaan asuransi setiap tahun harus bikin rekapan nilai tunai semua nasabah yang punya nilai tunai di PID. Karena itu harus dilaporkan, karena kan itu investasi ya, aset. Even cuma 12 juta Pak, ini harus dilaporin bahwa dia punya 12 juta di unit link. Gitu. Tapi benar bahwa ini bahwa 1 juta itu, sorry, karena proteksi itu harus tidak kena pajak. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ke bab 5, teman-teman. Ini ada asuransi kesehatan. Ya, macam-macam teman-teman bisa baca aja ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, tuh. Jadi kalau asuransi kesehatan, teman-teman, ini ada asuransi biaya medis. Kemudian ada medis dasar, rawat inap dan rawat jalan. Ini medis utama, rawat jalan. Nah, ini rawat inap, teman-teman. Ya. Ini rawat inap, ya. Ini rawat jalan khusus kayak cuci darah, kemo gitu ya. Ya, terus kemudian apalagi santunan penyakit kritis. Nah, ini critical illness. Ada yang produknya, jadi ini triggernya sakit kritis ya teman-teman. Ada produknya yang mengurangi UP dasar. Ada produknya yang tidak mengurangi UP dasar, teman-teman. Jadi maksudnya gimana Pak Viko? Jadi kalau misalnya dia sakit kritis nih, klaim nih dia, ajuin ya Pak Viko. Iya, ajuin klaim. Terus keluar nih 1 M. Tapi di produknya dia biasanya ada santunan UP jiwanya. Nah, misalnya UP jiwanya 2 M. Nah, itu mengurangi. Jadi nanti amit-amit kalau si klien ini meninggal, ya artinya keluarganya cuma dapat 1 M. Tapi kalau yang tidak mengurangi UP dasar, artinya gini, dia klaim nih 1 M. Tapi dia punya asuransi jiwa nih. Juga. Nah, 1 miliar udah cair. Yang sakit kritis. Minggu depan dia meninggal. Istrinya dapat berapa? Ya 2 M. Gitu. Bedanya di mana? Premi. Preminya kalau yang tidak mengurangi UP dasar, lebih mahal. Ya. Santunan penyakit kritis itu bisa berada di produk tradisional, juga bisa berada di produk unit link. Begitu juga rawat inap, asuransi biaya medis. Dia bisa masuk ke tradisional, dia juga bisa masuk ke dalam PID. Ya, 2 manfaat ini ada di dua-duanya biasanya. Jelas teman-teman? Ya. Nah, asuransi biaya medis beda dong dengan hospital cash ya Pak Viko. Iya. Hospital cash beda teman-teman, walaupun kelihatannya ini kan juga rawat inap Pak Viko. Bedanya apa? Kalau asuransi biaya medis itu biasanya rawat inap yang pakai kartu, teman-teman. Jadi biasanya kalau orang beli asuransi biaya medis, itu adalah dia punya kartu yang nantinya pada saat dia klaim di rawat inap, itu kartu itu bisa dipakai sebagai tanda dia punya asuransi kesehatan. Tapi kalau hospital cash itu nggak pakai kartu, dia modelnya adalah memang triggernya rawat inap, tapi dia dibayarnya santunan harian. Nah, ini kayak bisa double claim gitu. Teman-teman suka nggak ditelepon oleh telemarketing dari asuransi, dari kartu kredit? Misalnya, Mas Ansari, Pak Ansari, kami dari asuransi mau memberikan solusi santunan rawat inap. Oh, saya udah punya dari kantor. Ini bisa double claim loh, benar nggak? Jadi Bapak biarkan saja punya di cover oleh ini, tapi Bapak nanti bisa nagih ke kami hospital cash. Preminya sangat murah dan biasanya memang didebet di kartu kredit. Ya, jadi double cover lah istilahnya. Ya, jadi kalau misalnya rawat inapnya sudah biayanya sudah beres gitu ya teman-teman ya, udah dibayarin kantor, terus ternyata dia punya asuransi hospital cash yang dari kartu kredit misalnya atau asuransi, ya udah dia double claim berapa 400.000 sehari dikali berapa lama Bapak dirawat inap 10 hari langsung proses klaim 4 juta dicairin masuk ke rekening kita.
bukan untuk biaya asuransi ya, biaya tagihan enggak, emang itu buat kita, hospital cash. Ya, kemudian ada juga asuransi kesehatan disability income protection. Ya, ini berarti hubungannya dengan apa tuh namanya? Cacat ya. Ada juga long term care ya. Long term care itu adalah perlindungan setelah pensiun. Ya, artinya disiapin nanti perawatnya, udah asuransi untuk perawat lah, macam-macam gitu ya. Long term care, jadi masa depan lah kalau nanti udah tua gitu ya. Ada juga yang managed healthcare. Managed healthcare itu artinya kayak dia sebagai punya jasa teman-teman. Jadi si klien ini benar-benar spesifik ya. Jadi kalau misalnya biasanya biasanya perusahaan nih teman-teman. Jadi perusahaan ini dia kerjasama dengan managed healthcare. Jadi kalau misalnya karyawan yang masuk rumah sakit terjadi resiko, udah dipilih nih. Dokternya udah tertentu, rumah sakitnya udah tertentu. Ya satu biasanya efisiensi ya. Ya, terus bisa jadi misalnya kalau untuk yang direkturnya langsung kita bawa ke Penang ya. Nanti pesawatnya udah kita siapin, nah, dan sebagainya itu managed healthcare. Jadi kayak jasa dari bagian dari asuransi kesehatan untuk menangani klien-klien yang misalnya udah spesifik kebutuhannya ini dan sebagainya. Jelas teman-teman? Asuransi kesehatan bisa ya? Jelas, Prof. Ya. Mm-mm. Ya ada manfaat harian, tapi ada batasan ya. Ya, tidak dapat melakukan kegiatan harian, non time care, ya. Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan tersendiri. Nah, ini kalau asuransi umum ini aja ya teman-teman ya. Apa tuh namanya dibaca aja ya. Gampang kok, ya, gampang ya. Jadi asuransi umum berarti asuransi di luar jiwa ya, kayak asuransi kendaraan, asuransi kewajiban pribadi, asuransi properti, ya teman-teman tahu ya pakai rumah tangga, ya asuransi kebakaran, gitu loh teman-teman. Ada asuransi kecelakaan dan sebagainya. Good. Sekarang kita masuk ke bab terakhir. Kita masih ada waktu 30 menit. Pendekatan sistematik. Penting nggak? Penting. Ini keluar ya. Yuk kita bahas ya lebih detail. Kita masih ada waktu 30 menit nyampe. Lihat teman-teman, prosesnya. Masih ingat 6 proses? Mas Ansari, Mas Kausar, Mbak Meliani, Mas Rizky, Mbak Rizky. Ya, Prof. Masih ingat ya? 6 proses tadi? Ya, Yang waktu di awal kemarin di hari pertama. yang kemarin. Ya. Iya. Ini prosesnya yang dilakukan. Sama kalau kita ingin memberikan solusi asuransi, ini dia. Jadi kita ngobrol dulu dengan nasabah, ya, mengumpulkan data relevan, ya, menganalisa data, udah dapat nih data, kita analisa, kemudian baru kita rencanakan asuransi apa yang cocok bagi dia gitu. Sehingga yang kelima apa? Menerapkan dia beli asuransi. Dan yang keenam apa? Monitoring. Asuransinya udah masih valid atau tidak. Itu prosesnya teman-teman. Ya. Contoh misalnya memberi semangat, ya, membantu nasabah, memperlihatkan tujuan yang saling bersaing. Ya, ngobrol-ngobrol teman-teman. Ya, tujuannya apa? Buat trust. Ya, seperti ini. Kemudian biasanya kita akan keluarkan fact finding teman-teman. Ya, Pak, kira-kira kalau melindungi penghasilan yang tadi saya ceritain di pohon perlindungan penting nggak Pak? Oh penting banget nih Mbak Herlina. Kalau melindungi penghasilan tetap sakit atau kecelakaan menurut Bapak penting nggak dari pembahasan tadi? Aduh tinggi. Kalau Bapak pengen nggak melindungi keluarga terjadi kematian? Oh tinggi. Bapak pengen nggak menyiapkan dana sakit kritis? Tinggi juga. Teman-teman bisa tahu ketahuan dari piramida perencanaan keuangan dia di mana. Bahkan sampai misalnya merencana pensiun, menabung juga bisa kita tanya di situ. Sampai pendidikan anak juga bisa tanya di situ. Jadi ini adalah langkah pertama. Dapat informasinya, pribadi, klien, tanggal lahir, semuanya, pekerjaan dia, tanggungannya, informasi keuangan itu maksudnya catatan arus kas dan sebagainya. Polis asuransi jiwa dia udah ada. Buat apa Pak Viko kok nanyain polis asuransi? Pengurangan, ya, sebagai pengurangan. Jadi dia nggak ada beban lagi gitu ya. Berkurang beban dia untuk menganggarkan untuk asuransi dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Kemudian kita menganalisa. Ya, kita analisa tahapan kehidupan nasabah, status pekerjaan udah kita analisa. Pak,
keuangan Bapak seperti ini dan sebagainya. Nah, ini asuransi jiwa yang sudah Bapak seperti ini ya. Sampai tujuannya baru kita tentukan kebutuhan asuransinya berapa, teman-teman. Dan biasanya ya, itu proteksi pendapatan keluarga, proteksi cacat ya. Ini cacat ya, teman-teman, ini bukan catat. Kebutuhan menabung, perencanaan hari tua, untuk ini menabung untuk pendidikannya dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau kita biasanya adalah kita akan buat menghitung asuransi jiwa yang ideal. Jadi kita udah dapat data nih, ini kira-kira klien kita nih asuransinya berapa ya? Sesuai nggak ya dengan anggaran dia gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya buat catatan aja ya, teman-teman. Kalau belajar dari sini agak bingung nantinya. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini teman-teman. Kalau kita mau hitung nilai asuransi jiwa, nilai asuransi jiwa yang cocok bagi klien kita, maka parameter pertama, teman-teman, tanyakan hutang. Ini penting. Hutang apa? Hutang yang belum lunas, bukan anggaran. Hutang yang belum lunas. Tanyakan, Pak, Bapak masih punya hutang nggak? Ada, Mak Kausar. Hutang apa, Pak? KPR. Tinggal berapa, Pak? 1 miliar lagi. Masukin. Dia punya hutang KPR. 1 M. Ada hutang lagi, Pak, yang belum lunas, Pak. Ada, Mak Kausar, apa? Mobil. Oh, Bapak masih ada cicilan mobil? Iya. Berapa? 200 juta. Masukin. Ada hutang kayak kartu kredit dan sebagainya. Totalin, teman-teman. Kalau dia bilang nggak ada, oh berarti utangnya tinggal 1,2 M. Yes? Artinya apa? Setuju? Bahwa asuransi jiwa yang ideal minimal 1,2 M. Yes, teman-teman? Ini dia. Jelas, Pak. Ya. Untuk apa? Menutupi utang, Pak. Jangan sampai nanti pada saat pencari nafkah pergi, utangnya jatuh kepada istri dan anak-anak. Kasihan mereka. Bapak yang punya utang, istri dan anak menanggung utang Bapak. Yuk, Pak, mari kita sama-sama merencanakan bagaimana kita bisa menutupi utang Bapak. Sebesar minimal Oh, satu. izin. Ya, Izin Pak. ya, silahkan. Kalau Ya, Mbak Rizky. kalau misalnya kayak KPR ini kan biasanya KPR tuh udah di cover asuransi jiwa juga. Kalau misalnya apakah tetap akan kita hitung senilai ini atau Betul. Yap. itu boleh Ya. dikeluarin? Jadi nanti pada saat kita lagi presentasi nih Mbak Rizky, pada saat kita presentasi, eh, Mbak Rizky, aku kan udah ada asuransi jiwa dari KPR. Oh gitu Pak. Oh ya udah Pak, kalau kayak gitu kita tutup ya Pak. Jadi artinya yang untuk asuransi jiwa yang untuk melindungi hutang cuma tinggal 200 juta ya Pak, gitu Mbak. Oke, Pak. Mm. Mas, tadi siapa Mas Kosar yang nanya? Mirip Pak, soalnya kan rata-rata kalau misalnya kita pinjam sama bank pasti kan ada Betul. covering dari baik itu Pak asuransi jiwa ya Pak untuk APR maupun mobil gitu kan biasanya pasti ada dari bank pasti ada tuh. Iya, Jadi betul, betul. ya mungkin utang yang lain kali gitu maksudnya ya. Betul, betul. Jadi utang lainnya. Jadi nanti pada saat kita presentasi, ini saya ambil dari Qualified by Planner ya. Jadi nanti kita presentasinya gini nih. Pak, dalam merencanakan asuransi, saya akan memastikan dulu total kewajiban Bapak ya, Pak. Bapak yang kewajiban jangka pendek benar ya, Pak, ya 84 juta ya, Pak. Kartu kredit. Oh iya. Tapi saya ada kredit shield. Ya udah, Pak, saya hapus ya, Pak, gitu. Pak, Bapak utang Bapak KPR tinggal 240 ya, Pak. Saya udah ada asuransi jiwa untuk KPR. Oh, berarti Bapak nggak ada utang, gitu ya. Coret. Gas, teman-teman. Ya. Ini yang pertama. Memastikan total kewajiban hutang. Izin Pak, tapi bahas tadi menarik nih Pak. Apakah semua KPR atau kayak mobil gitu udah pasti mengcover seluruh utang dari kita atau memang sebenarnya dia parsial, apalagi kalau misalnya sekarang kayak KPR itu kan bisa suami istri itu Pak. Izin saya kurang paham sih Pak. Jadi mungkin karena cicilan KPR-nya itu suami istri, misalnya ternyata amit-amit lah pasangan kita meninggal gitu kan, baik itu suami ataupun istrinya, apakah itu full
covering dari asuransi atau karena cuma satu jadinya nggak full gitu Pak? Saya kurang Ya, paham. biasanya hanya si pencari nafkahnya. Istrinya adalah penanggung untuk apa tuh namanya? Yang nanggung untuk yang nanggung. Jadi gini, apabila si suami ini meninggal, maka biasanya asuransinya terlindungi. Tapi kalau istrinya yang meninggal, nggak pengaruh karena penanggung jawabnya adalah si suami yang bayar asuransinya, yang bayar cicilan gitu, Mas. Jadi nggak ngaruh nih kalau misalnya istri meninggal, saya bebas premi, bayar cicilan, nggak juga. Jadi biasanya cuma Oh, itu Mas asuransinya. yes, yes. Buat Oke Mas. Pak. Saya pikir karena dia join income jadinya karena salah satu yang meninggal jadi mengakibatkan bisa apa namanya dua-duanya tercover gitu. Karena kan dua-duanya biasanya di cover sama satu. Tapi thank you Pak. Ya, tetapi biasanya memang asuransinya hanya meninggal, ya. Dia menggunakan decreasing term. Ya, model asuransi itu decreasing term, lama-lama turun ya. Memang preminya murah. Ya, memang sering dipakai di KPR. Tetapi kalau sakit kritis, dia nggak ada fitur itu ya, Mas Kausar ya. Kalau sakit kritis nggak ada fitur itu. Jadi kalau misalnya, aduh suami saya sakit kritis, saya mau bebas premi cicilan untuk KPR, nggak bisa, tetap bayar. Makanya salah satu cara untuk kita menyiapkan satu sakit kritis adalah termasuk untuk bayarin angsuran KPR. Jadi itu udah part yang beda tuh. Kalau ini kan kita lagi ngomongin meninggal kan, asuransi jiwa meninggal, belum sakit kritis nih gitu. Jelas ya teman-teman, utang tanyakan. Yang kedua apa? Parameter yang pertama tadi kita udah bahas. Parameter pertama adalah utang. Parameter kedua apa teman-teman? Adalah eh biaya lain. Bapak, amit-amit nih ya Pak, kalau pencarian nafkah meninggal, itu ternyata biayanya banyak loh Pak. Apa tuh Bro William? Satu, pemakaman Pak. Yang kedua, bisa urusan pajak Pak. Kemudian yang ketiga, ada bayar pajak BPHTB atau BEA Pak. Kemudian apa? Mungkin ada pengeluaran biaya medis, Pak. Bapak pengen merencanakan nggak itu? Ya udah deh, Bro William, siapin aja dari asuransi jiwa 500 juta. Oke, Pak ya, 500 juta saya masukin. Teman-teman nambah nggak, teman-teman? 200 juta. Tadi udah dibilang dia 1 miliar nggak ada, tambah 500 juta. Jadi total berapa? 700 juta. Pak, jadi total asuransi jiwanya adalah 700 juta ya, Pak? Oh iya, jelas ya, teman-teman. Terus, ada yang ketiga, parameter yang kedua udah beres, baru parameter yang ketiga. Itu adalah pengganti penghasilan. Ini penting ya Pak. Artinya Pak, income replacement istilah kerennya. Jadi artinya pada saat pencarian nafkah nggak ada, pastikan keran Bapak untuk menyeremi pohon kehidupan tetap berjalan. Oh gitu ya? Iya. Namanya pengganti penghasilan Pak. Menurut Bapak penghasilan Bapak penting nggak Pak? Ya penting lah Mbak Weni. Buat siapa Pak? Ya buat istri saya lah sama anak-anak. Oke. Pengganti penghasilan. Pak, pengganti penghasilan itu kalau di CFP kita ada 3 pendekatan metode. Yang pertama adalah pendekatan penghasilan Bapak atau dikenal dengan multiple approach. Atau yang kedua dengan pengeluaran, yaitu adalah needs approach. Atau yang ketiga dengan metode capital retensi modal. Atau dikenal dengan apa, teman-teman? Capital approach. Ini teman-teman, saya nggak tahu apakah nanti keluar atau tidak, ya teman-teman ya. Biasanya soalnya gini, tolong hitungkan nilai asuransi jiwa dengan pendekatan needs approach. Teman-teman harus tahu bedanya di mana antara multiple dengan needs. Multiple dari total penghasilan, lihat ya, dari total penghasilan. Needs dari apa? Pengeluaran. Jelas teman-teman? Penghasilan dan pengeluaran. Kemudian yang ketiga apa? Retensi modal. Bedanya di mana ada ketiga ini? Penghasilan, berapa sumber penghasilan dia kita lindungi. Jadi kalau bapaknya meninggal, seakan-akan bapaknya nggak meninggal, secara fisik dia pergi, tetapi income-nya tetap berjalan. Dan biasanya rata-rata sampai pensiun. Tapi kalau needs approach, itu berdasarkan kebutuhan saja teman-teman. Kapan dia mau melindungi keluarganya? Misalnya biasanya dari usia anak, terpanjang, oh bapak usia berapa? Aku 5 tahun anak saya.
Mbak Elina 5 tahun. Bapak pengen melindungi anak Bapak sampai usia berapa? 25 tahun. Oke Pak, berarti 20 tahun ke depan ya Pak. Jelas teman-teman? Jelas nih. Ya, Pak. Mbak Rizky, dua metode ini, mau penghasilan sama pengeluaran ya Mbak Rizky, ini bisa dibilang asuransi jiwanya habis nggak teman-teman? Dipakai nggak? Ya. Habis, Pak. Habis. Tapi ada sesuatu case di mana nanti anaknya nanya, Mama, waktu Papa meninggal dulu, waktu aku kecil, Papa ninggalin warisan nggak sih? Kok kayaknya aku sekarang nggak dapat apa-apa? Nah, kamu waktu kecil Papa meninggal, Papa tuh ninggalin warisan. Loh duitnya mana, Ma? Sudah dihabiskan oleh kita. Buat makan kita, sekolah kamu jadi dokter, dan sebagainya. Oh gitu ya. Nah ada beberapa klien yang tidak pengen itu teman-teman. Makanya langkah ketiga, metode pendekatan ketiga adalah dengan menggunakan retensi modal. Artinya apa? Kita akan membentuk sebuah dana abadi, di mana pada saat nanti dana abadi ini terbentuk dan jatuh kepada ahli waris, istrinya akan mengelola uang tersebut dan tidak boleh dipakai. Terus hidupnya mereka dari mana? Dari hasil investasinya teman-teman. Ya, dari hasil investasi itu dia akan kelola dan utuh, ya, ya. Dia utuh, ya, dia utuh. Nanti pada saat nanti sudah misalnya udah 20 tahun berjalan, anaknya mau menikah, dia bisa hidup dari hasil investasinya dana abadi tersebut. Nah, dana abadinya dijadikan warisan. Jadi berbeda ya teman-teman ya, penghasilan pengeluaran multiple approach dengan niche approach itu adalah uangnya habis, tetapi kalau capital approach adalah uangnya nggak dihabiskan. Ya. Jadi memang dikelola terus sampai suatu titik apa tuh namanya? Uang ini akan eh, bertahan dan akan dijadikan warisan, teman-teman. Dan retensi modal itu berbeda perhitungannya kalau penghasilan atau pengeluaran ya. Penghasilan atau pengeluaran ini pakai kalkulator TVM ya, time value of money yang kemarin belajar sama Chief Henry. Tapi kalau retensi modal itu pakai perhitungan perkalian biasa, yaitu adalah rumusnya pendapatan per tahun dibagi net return. Ini catat ya teman-teman ya. Ditambah pendapatan per tahun. Ini rumusnya. Jadi nanti kalau ada soal, tolong hitungkan nilai asuransi jiwa dengan pendekatan capital approach. Teman-teman nggak usah keluarin kalkulator yang TVM. Langsung hitung ini aja. Langsung hitung apa tuh namanya? Kalkulator biasa aja. Pendapatan dia berapa? Teman-teman lihat tuh. Oh, penghasilan tetapnya sekian, ini sekian. Oke. Terus kemudian net return-nya, oh dia punya investasi rata-rata 7%, terus ada informasi ada inflasi 4%, jadi net 3%, ditambah pendapatan dia. Dan itu adalah nilai capital approach. Jelas, teman-teman? Lihat Yes, Pak. di sini. Pak, kalau tadi Bapak sudah menginformasikan tahap pertama adalah hutang ya Pak ya? Oh ya, Mbak Rizky. Tahap kedua adalah pengeluaran ya Pak ya, biaya-biaya pengeluaran Pak setelah pencari nafkah nggak ada ya Pak. Dan ini Bapak kan tidak ingin merencanakan. Namun ada tahap ketiga yaitu adalah untuk membiayai tanggungan Pak. Jadi menggantikan penghasilan Pak. Nah namun kalau di CFP kita ini ada tiga pendekatan Pak. Ada pendekatan penghasilan yaitu adalah ya kita nggak perlu pakai ngomong-ngomong multiple approach. Nasabah nggak ngerti. Jadi ada yang berhubungan dengan penghasilan Pak, ada kebutuhan tanggungan saja atau menggunakan retensi modal. Nah, dari ketiga ini nanti kita bisa lihat Bapak kira-kira lebih nyaman yang mana. Yang pendekatan penghasilan tuh biasanya dari penghasilan total, Pak. Jadi kalau penghasilan Bapak 144 juta, ya, teman-teman dengan investasi 7%, jumlah tahunnya misalnya dilindungi 11 tahun, maka asuransi jiwanya adalah 1,1 miliar. Tahunnya dari mana? Hitungannya gimana, teman-teman? Kita hitung aja ya, teman-teman. Kita pakai teman-teman pakai kalkulator yang TVM kalkulator biasa ya yang Casio ya. Saya coba izin pakai kalkulator yang di website ya teman-teman ya. Karena kan saya juga susah nampilin apa tuh namanya? Nampilin tampilan
kalkulator. Teman-teman ada kalkulatornya kan? Jadi kalau asuransi jiwa, itu teman-teman nyarinya present value. Modenya begini. Ya. Nah, kemarin udah belajar ya sama Chief Henry ya. Modenya begini, nyarinya kalau asuransi jiwa present value. Penghasilan tahunan ini berarti kan apa? Dia kan reguler ya, 144, 144, 144. Itu adalah payment, teman-teman. Maksudnya payment 144. Oh, ya, 144 juta. Future value nggak ada hubungannya. Annual rate-nya berapa, teman-teman? 7 ya? 7. Periodnya berapa? 11 tahun. Compoundingnya ganti annually. Berapa persen value-nya? Sama nggak, teman-teman, nilainya? Tuh, asuransi jiwanya adalah 1,115. Sama. Lalu gunakan nanti pakai kalkulator Casio. Nah, ini kan nanti mau saya kirim ya ke teman-teman ya. Tahu nggak, teman-teman? Buku buku book plan-nya. Supaya nanti ada gambaran buku 1, buku 2. Itu sebetulnya itu yang CFP punya. Oh, Pak. Mm-mm. Mm. Ingatin ya, teman-teman ya, nanti sebelum kita tutup kelas. Jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Boleh. Boleh, Mbak Lina. Hmm. Betul. Jadi nanti kalau Mbak Lina ditanya, Mbak Lina, aku setuju sih, tapi preminya berapa? Nah, itu orang agen asuransi. Jadi nanti Mbak Lina cari agen asuransi, ya, ketemu nih, misalnya perusahaan apa gitu ya. Pak, ini ada klien saya, dia butuh asuransi jiwa, usianya sekian, kebutuhannya adalah 1,15. 1,5. Coba buatin yang pedi, juga buatin yang juga yang tradisional. Yang produk yang favoritnya di perusahaan Bapak. Nanti akan saya cari lagi perusahaan yang lain. Perusahaan lain ada 3, biasanya kita ngebuka 3 tuh. Tapi kalau kita sendiri agen asuransi ya kita langsung aja, Mbak Lina. Kita kayak saya nih misalnya, saya ketemu klien ya teman-teman ya. Nah pada saat ada kebutuhan asuransi, saya udah spesifikkan. Kalau si istri saya kan di insurance. Jadi saya bilang, ini tolong buatin ada klien nih, butuhnya 1,1 miliar, preminya berapa? Ya, udah dia istri saya langsung kasih tahu, Pak ini preminya sekian, 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 sekian. Oke, jadi udah benar-benar spesifik. Tapi kalau emang dia senang dengan produk kita, dengan yang dibawa oleh istri saya, ya udah dia pakai itu. Tapi Vic, sorry ya, aku nggak begitu serak sih dengan produk yang istri kamu. Oh ya udah Pak, kalau gitu Bapak mau mau menggunakan produk lain. Ya udah coba cariin yang produk lain. Gitu. Jelas ya, Mbak Lina ya? Yes, betul. Ya, bagus bagus. Bagus nih Mbak Lina. Jadi nanti biasanya kalau saya, biasanya saya akan mengopsi 2 Mbak. Jadi Mbak Lina nanti pada saat ketemu klien, opsinya 2. Jadi berdasarkan dari kebutuhan dia Mbak. Jadi kita akan sebagai seorang konsultan ya, kalau saya sebagai seorang konsultan, saya akan membuat yang sesuai dengan standar. Ya, sesuai dengan standar, tetapi saya juga akan ngobrol dengan klien, Pak, sesuai standar preminya sekian. Tapi saya juga akan discuss dengan Bapak, kira-kira Bapak nyamannya di angka berapa gitu Mbak. Bisa jadi, misalnya nih, Mbak Helena bikin begitu lihat dari agen asuransi ngeluarin preminya 5 juta per bulan. Mbak Lina juga ngelihat nih kondisi anggaran kita nggak mungkin ya kalau bayar 5 juta, usia udah 40. Nah kita tanya, Pak, kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak pengen menganggarkan berapa Pak? Menurut Bapak asuransi jiwa penting nggak? Penting ya Mbak Lina. Kira-kira anggaran berapa ya Pak yang paling ideal buat Bapak? Yang artinya Bapak nyaman. Bapak punya asuransi, tetapi secara anggaran juga Bapak nyaman. Mbak Lina bikinin 1 juta dulu deh. Kayaknya kalau 1 juta saya oke lah. Ya udah, jadi nanti Mbak Lina ngobrol dengan agen asuransi, tolong bikinin yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu adalah angkanya sekian miliar, tetapi juga tolong buatkan kalau dia anggaran
nasabah saya, klien saya ini maunya anggaran 1 juta, kira-kira dapat berapa? Nah, di situ nanti akan kita majuin tuh Mbak Lina. Pak, kalau 1 juta tuh dapatnya cuma segini, Pak. Tapi kalau Bapak 5 juta dapatnya sekian. Bapak dari dua ini, kira-kira mau yang mana? Ambil tengah aja deh, Mbak Lina. Tengah maksudnya, ya 2,5 juta, 2,5 juta saya masih bisa. Nah, kayak gitu tuh, Mbak Lina. Yakin, Pak? 2,5 juta, ini kita bicara 10 tahun ke depan. Yakin bisa? Gitu, Mbak Lina. Jelas ya? Mm-mm. Jadi kita lihat lagi anggarannya, Mbak. Kita nggak bisa paksakan juga, Mbak. Jadi sama aja kayak kita nyuruh dia menabung dana pensiun ya. Menabung dana pensiun. Kita tahu nabung pensiun itu memang challenging ya. Kadang-kadang memang nggak sesuai dengan budgetnya dia gitu. Tapi ya udahlah, do something aja. Kan kita pengennya memang klien kita do everything ya. Tapi kadang do something aja deh daripada nggak ada sama sekali nabung. Sama aja kita beli asuransi, Pak, daripada Bapak tidak memiliki sama sekali asuransi, yuk kita anggarkan saja. Berapa kemampuan Bapak? Menurut Mbak Lina, kira-kira kemampuan saya berapa ya? Kalau lihat dari anggaran, Pak, sebetulnya minimal kan 10%. Pendapatan Bapak kan 50 juta per bulan. Sebetulnya 5 juta per bulan sih sebetulnya oke sih, Pak. Oh gitu ya? Iya. Bapak bisa nggak, Pak? Aduh, kayaknya kalau 5 juta nggak bisa. Coba deh, Pak, atur lagi anggarannya. Harusnya Bapak 5 juta bisa kok. Oh gitu ya. Kalau 5 juta ideal nggak, Mbak Lina? Ideal Pak. Ya udah dieksekusi tuh Mbak Lina. Gitu. Selama dia ada value ya, dia penting. Kadang-kadang problem kita nih, kalau saya ya bersama istri saya ngadepin klien, kadang-kadang suami istri ini nggak cocok. Bagi sisi suami, asuransi jiwa penting karena dia merasa tanggung jawab. Tapi bagi istri, asuransi jiwa tidak penting. Kenapa? Mengganggu anggaran belanja. Benar nggak? Jangan gede-gede. Nanti belanja kamu, ngasih kamu ke aku lebih dikit. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Ya, biasa yang terjadi ya pada saat kita konsultasi ya dengan klien. Jadi kalau kita saya serahkan. Padahal sebetulnya kalau dari si istri justru yang dibuat oleh suami sebesar 5M ya itu buat dia sebetulnya. Nanti penyesalan di kemudian hari. Kenapa ya dulu ya waktu Pak Viko nawarin 5M saya terimanya cuma 1M. Padahal saya butuhnya untuk pendidikan anak juga, saya butuhnya untuk pensiun saya juga. Suami saya udah nggak ada nih. Dapatnya berapa, Viko? Maaf, Bu. Kemarin milihnya cuma 1 miliar. Gitu. Jelas ya, Mbak Lina ya, teman-teman ya. Ya. Tuh. Yang kedua, yaitu ada pendekatan kebutuhan dana bagi tanggungan. Ya, nih kayak gini. Nah, dia pilih pengeluaran saja. Beda dengan yang penghasilan, teman-teman. Jadi pengeluarannya saja yang dibutuhkan, ya pengeluarannya cuma 88, lebih kecil. Melindungi anak yang paling panjang. Bapak usia anak berapa? 9 tahun. Melindungi sampai 25. Ya, 16 tahun. Hitungin. Sama, teman-teman. Pasti sama. Hitungannya Pak teman-teman gunakan TVM aja. Ya, 88. Nanti masukin paymentnya ya. Paymentnya isinya 88. Tuh agak, tuh agak. Karena nanti teman-teman akan ngitung ya. Pada saat ujian nih. Terutama modul terakhir. Ujian hari kedua nih keluar nih. Annual rate-nya berapa? 7. Periodnya 16 tahun. Compounding annually, jangan lupa modenya begini. Pencet present value. Sama pasti itu. 88, 9, 9. Ini karena bedanya adalah di kalkulator KWP ini teman-teman, Qualified Webinar ini udah otomatis, udah dihitungin. Jadi kita nggak perlu lagi kayak mode beginning dan sebagainya nggak. Dia udah otomatis masuk ke sini. Ya. Udah dihitungin lah, jadi kita nggak pakai TPM. Nah yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu adalah retensi modal yang tadi rumusnya yang tadi itu pendapatan 144 dibagi 7% ditambah 144 pasti 2,2 miliar. Itu rumusnya. Jadi jangan terjebak, waduh, kok TVM-nya nggak sesuai karena dia mintanya retensi modal. Jelas teman-teman? Setelah itu baru kita simpulkan, Pak, dari utang Bapak 324, kemudian ditambah juga pengeluaran saat kematian Bapak nggak ada, kemudian dari ketiga pendekatan tadi, itu yang penghasilan 1,1, 1,1 ditambah utang ya Pak. Pak, dari ketiga ini Bapak milih yang mana? Mbak Rizky, aku yang retensi modal aja. Ya udah, ini yang paling gede ya. Iya Pak.
Berapa tuh preminya? Nanti ya Pak, saya tanya dulu ya Pak ke agen asuransi. Setelah itu kita discuss. Biasanya kalau kita sendiri, eh, kalau saya dengan istri saya pada saat maju ketemu klien lagi ngobrol discuss perencanaan keuangan, biasanya istri saya tuh udah siap-siap tuh dari rumah. Ya pada saat kita lagi ngomongin penerapan gitu ya, dia udah di bawah tuh udah dokumen, udah ini begitu dia udah bicara, oke, deal, fix. Kayaknya aku butuh asuransi jiwa untuk melindungi istri saya dan sebagainya 2,5 miliar. Istri saya udah bawain tuh ilustrasinya. Dia, dia, dia kalau dia kan bagian produk spesifik lah. Kalau saya kan juga kurang paham ya produknya dia gitu ya. Dia bawa produk spesifik, Pak produknya seperti ini, saya nggak tahu Pak cocok atau tidak. Begitu udah deal, Fik, dia nanya lagi ke saya. Fik, kira-kira 2,5 miliar ini cocok ya buat saya? Kalau dari kebutuhannya sih cocok Pak. Cuman kita lihat lagi dari si anggaran dapat gimana. Aman sih. Ini soalnya panjang nih Pak, 10 tahun. Begitu udah oke, oke, Viko setuju, produknya juga saya setuju, deal, udah penerapan gitu. Itu Pak idealnya. nanya Mbak Lina. kalau kalau untuk pemilihan metode ini nanti biasanya ditanyain nggak sih kira-kira kita akan pilih yang mana? Apakah memang ada case-case tersendiri? Berarti kita mungkin lebih mengarahkan mungkin bapaknya misalnya kalau kan biasanya ditanyain tuh Pak, kira-kira yang menurut kita gitu, kita ngambil yang Iya, mana? Itu iya, ada ini nggak sih Pak? iya, Maksudnya kan kayak misalnya kalau konservatif, moderat, dan agresif kan mungkin kita bisa kasih iya, rasa iya, adjust Pak. Tapi bagus, kalau ini bagus. kita Iya, lihat dari mana Pak? Makasih. iya. Yang pasti yang kalau dari sisi kita yang paling bagus adalah retensi modal ya. Tetapi lihat lagi dari si anggaran, Mbak. Tapi terkadang nih Mbak Rizky ya, kadang-kadang ya, semakin banyaknya opsi, si nasabah makin bingung, benar nggak? Ya kan? Ya Pak, benar. Ya kan? Jadi padahal kita udah mau tujuan dia adalah langsung penerapan. Dia harus beli produk kita nih. Gitu. Apa mungkin Mbak Rizky nanti pada saat nanti di bank, kita kan pengen bantuin FA kita nih supaya closing kan gitu. Nah kita sebagai seorang misalnya manajer, ya kita berikan yang simpel. Jadi bisa jadi Pak Viko, berarti artinya nggak standar CIP dong. Saya ngasih cuma satu loh. Ya nggak apa-apa. Pendekatan kebutuhan dana panggung tanggungan aja. Jadi dari pengeluaran aja itu juga boleh. Atau langsung retensi modal aja satu. Jadi si klien udah tahu, oh kebutuhan saya adalah 2,5 miliar. Jadi nggak ada opsi lagi gitu Mbak. Karena semakin banyak opsi, si nasabahnya makin bingung dan akhirnya nggak closing kan. Kita rencananya mau bantuin financial advisor kita nih, orang orang bank insurance kita. Tapi pada saat kita lagi konsultasi, si nasabah masih berkecimpung di sini terus, nggak closing-closing. Nah biasanya langsung satu aja. Udah deh kita bikinin satu aja deh. Ya, biasanya saya juga gitu sih kadang-kadang ya. Ya memang kalau kadang-kadang kalau kita mau idealis, kita keluarin semua. Tapi nasabah kadang-kadang nih pengalaman saya kadang suka bingung. Ya udah terserah kamu deh, Vic. Yang mana yang paling bagus gitu jadinya gitu. Atau bahkan Iya beda. Pak, kita yang Pak. Iya, akhirnya kita yang decide kan, bener nggak? Kita yang putuskan. Ya udah Pak 2,5 miliar ya Pak. Oh ya udah deh itu aja gitu. Atau kadang Pak 2,5 miliar. Pak dulu deh preminya mahal. Saya mikir dulu aja. Ah lama lagi gitu. Nggak closing deh gitu Mbak. Oke Pak. Mm-mm. Jelas ya. Oke, habis itu Ya Pak, Pak. kita ngitung sakit kritis. Kalau sakit kritis sama pakai TPN. Dia kayak needs approach teman-teman. Kemudian nanti teman-teman belajar dana hari tua, ngitung dana hari tua. Sama nih teman-teman, di materi yang ada di apa tuh namanya, di materi bab pendekatan sistematik, apa yang tadi saya jelaskan di dokumen tadi itu sama ya. Nih multiple, ini udah ada perhitungannya. Kalau teman-teman lupa, hitungannya kayak gini. Tadi yang saya udah tampilin ya di sini ya teman-teman. Ya, ada kekurangannya kenapa. Kemudian needs approach yang beli dari pengeluarannya saja. Itu ada semua perhitungannya juga udah ada contohnya ya. Kemudian baru yang terakhir adalah apa? Capi, capital. Oh ya, capital. Ya. Kemudian hitungan lagi sama nih rumusnya ya, pendapatan tetap dibagi net return ditambah pendapatan tetap. Ya, ya teman-teman baca. Jelas, teman-teman? Bisa? Jelas Pak. Hmm? Boleh, boleh. Hmm. Ya.
Belum boleh. Nah, ya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, good, good, good. Jadi kalau misalnya kondisi, biasanya kalau produk yang kayak gitu manfaatnya masih hidup, itu biasanya produk unit link, Mbak Lina. Jadi produk unit atau PID ya. Jadi artinya produk ini sebetulnya dia masih hidup karena nilai tunainya masih ada. Nah, terus kemudian dia udah pulih nih. Terus gimana nih Mbak Lina? Apa yang harus saya lakukan? Ya lanjutin aja Mbak Lina. Tanpa harus membayar yang 3 tahun yang dia bayar premi. Jadi lanjut aja. Kalau asuransi jiwa, dia tidak bayar. Biasanya polisi udah lapse duluan tuh Mbak Lina. Ini setahu saya ya. Jadi dia nggak ada fungsi cuti premi. Dia nggak ada masa cuti premi. Jadi kelemahan produk tradisional adalah pada saat dia tidak bayar di waktu tertentu yang sudah disepakati, jatuh tempo, maka polis ini lapse. Biasanya kalau produk tradisional di atas 6 bulan dia tidak meneruskan, maka dianggapnya sudah mati total. Jadi kudu buat baru, Mbak. Hmm, Mbak Lina. Hmm, Itu biasanya. Ya, biasanya nanti dia akan konsul, Mbak Lina nanti bisa konsul konsultasi ya. Ya, misalnya dengan agen asuransi. Atau mungkin nanti kalau ada case-case asuransi atau nanti punya klien bisa discuss dengan saya di nomor ini, teman-teman. Atau bisa full DM saya juga. Kalau nanti ada case-case ketemu klien atau pada saat mengajukan dokumen asuransi dan sebagainya bisa discuss ke saya. Saya catat nomor telepon saya nanti japri aja. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Oh, oke, nanti saya fallback, Mbak Lina. Oke, teman-teman. Saatnya kita selesai. Mudah-mudahan di modul 3 ini, nanti pesan saya, teman-teman baca lagi atau nonton video saya lagi ya yang udah disiapkan. Terus kemudian teman-teman baca lagi sebelum ujian nanti. Mudah-mudahan semuanya lulus ya teman-teman ya, terutama modul 3 nih. Saya bertanggung jawab banget nih dengan modul 3 ya. Teman-teman modul 3-nya lulus ya. Pastinya saya harapkan juga modul 1, 2, 3, 4-nya